Waalaikumsalam. Berarti kedengaran ya suaranya. Waalaikumsalam Bang Sadli. Violet, Violet. Mantap. Baik. Bang Zuma naikin lah. Oh iya, seperti biasa, jangan lupa di tap-tap dulu. Di tap-tap dulu teman-teman. Seperti biasa 30k. Tap-tapnya sama love orange-nya. Aku juga butuh, ternyata ini love orange. Ini bisa buat kita trending. Ternyata kayak gitu ya. Ternyata kalau pakai love orange ini buat trending. Mana Bang Zuma? Bang Zuma ada. Tapi di tap-tap dulu 30k. Kalian baru tahu kah host? Iya, aku baru tahu. Aku kan nggak ngerti-ngerti nih tentang live ini. Aduh. Wek, ternyata pencari tap-tap layar. Iya, pencari tap-tap layar supaya roomnya kuat. Kayak gitu. Karena biasa kayak kalau nggak kurang tap-tapnya baru 5 menit udah rungkat. Jadi supaya roomnya kuat, ya minimal sebelum diskusi 30k dulu. Tapnya like-nya kayak gitu. Cepat Sadli, CP mau naik ke sini. Marelan City hadir. Halo Marelan. Jangan lupa di tap-tap sama love orange-nya guys, supaya kita bisa trending 1. Amin. Makassar hujan guys. Iya, Makassar hujan. Orang lagi adem-ademnya trending takjil, apa hubungannya? Ya udah, bawa aja ke sini takjilnya juga, biar kita makan sama-sama. Bang Sadli, WA aku kok nggak dibaca. WA yang mana? Bolangi rame kok host. Nggak terlalu rame sih, cuman beberapa warga aja tuh. Karena kita kan bener-bener di atas gunung guys. Asli masjidnya di atas gunung. Cuman besok insya Allah besok rame. Karena ada dari Laskar Api Sulsel, insya Allah datang. Gurunda mana Bang Sadli? OTW. Cuman mau tanya ngapain? Tanya nanti sama Bang Zumanya langsung. Ini so Eno. Jangan tanya aku. Aku cuman admin. Sudah hampir 30k Bang. Ya, Bang Zuma OTW ke sini. Sabar ya. Kalian nggak bosan guys? Nggak bosan, maksudnya ini kan udah jam berapa sih nih? Jam 11. Apa karena mau istirahat gitu? Nggak dong. Alhamdulillah. Oke, lanjut aja Bang. Nggak dong. Oke, kita lanjut sampai sahur ya. Jangan lupa nanti kalau sambil tidur kalian taruh HP-nya di samping bantal. Kayak gitu kan kerjaan kalian. Biasa udah ngantuk-ngantuknya, pengen tidur tapi masih penasaran, pengen dengerin diskusinya. Ya udah, sambil baring HP-nya
taruh di samping bantal. Pagi-pagi udah lowbat. Mana Bang Zuma ya Bang? Bang Zuma, Bang. Ya, sabar guys. Oke katanya. Cocok Bang. Cocok kan? Sama lah, aku juga gitu. Makanya kadang kalian bilang host tidur. Ya iya, udah jam 4 subuh. Ini aku aja masih oleng ini guys. Jadi aku simpan HP-nya di sebelah sambil baring. Oke, udah ada tuh Bang Zuma. Semalam seru. Iya, semalam seru guys. Makasih Bang Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Pukul berapa ini sekarang? Sudah jam 11 jam 12. 00:01 di Makassar. Di Jakarta kalau WIB jam 11. Yang nonton kita ini kan kebanyakan luar negeri kan. Bule semua kan di bawah nih. Jadi tempat mereka ini kan masih pagi gitu loh. Oh iya, masih siang. Kita aja yang malam. Kalau yang atas nama Pitara Salsabila itu kan dia di Jepang. Sana jam 3, jam 5 sore. Oh, di sini banyak yang komen. Kami dari Bule Potan, Bang. Bule Potan. Oh, Bekasi. Kirain Jepang. Nah, kalau yang Andris Wandi ini di Belanda. Dia jualan tempe di sana. Serius loh. Ini di bawah ini rata-rata bule yang nonton kita. Jadi di tempat mereka ini udah masih pagi, ada yang siang. Kita aja orang Indonesia berdua sini saat. Oh iya. Silakan Kristen yang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan kirim. Oh, ada Alberto. Ya udah, kita terima dulu. Ada name game. Aku sapa dulu name game ya. Selama kalau Alberto kan sudah tahu nih Oten, kalau name game Oten atau Islam? Ini apa? Aku dari Zuma Game Play Store penyembah matahari, Bang. Penyembah matahari Kristen berarti ya? Yang di Play Store itu yang game Zuma itu loh, yang Zuma Jumba. Itu kan lambang penyembah matahari tuh, Bang. Oh, nggak tahu. Coba kita Play Store Zuma itu. Lambang Yudas dong. Penyembah Game matahari Zuma. Yang menyembah hari Minggu itu kan. Minggu itu kan Sunday, hari matahari. Penyembah matahari itu Zuma di Play Store. Kristen dong. Kristen dong kalau itu. Itu kan nama kamu berarti kamu pemuja matahari ya Zuma. Kok kamu pakai nama penyembah matahari itu? Oh enggak, Tuhan saya nggak pernah dipanggil sebagai anak terang. Pengikut Tuhan saya nggak pernah dipanggil sebagai anak terang. Tidak pernah ada lambang matahari di kepalanya, gitu loh. Iya benar. Ibadah hari Minggu itu kan ibadahnya penyembah matahari. Jadi makanya kenapa kemudian orang Kristen dari Barat ini ibadahnya hari Minggu. Tunggu dulu, ini name game apanya yang lucu sih? Sekedar ketawa, kita mau diskusi nih. Lucu namanya Zuma itu kan di Play Store itu ke penyembah matahari itu. Iya, itu cuma nama, tapi kamu kan terbukti ibadahnya hari Minggu. Ibadah hari Minggu. Tak ada nabi di atas muka bumi ini yang ibadah hari Minggu. Orang Yahudi
Bani Ishak ibadah hari Sabat. Kalau Nabi Ismail ibadah hari Jumat. Nah, kalau penyembah dewa matahari ibadah hari Minggu. Ini name game mau diskusi atau mau ini lo lucuan di sini? Enggak, Kita mau diskusi. mau Nggak ada enggak, mau ilmu. ini aja, mau kasih tahu Nggak ada aja. ilmu. Kalau Zuma itu adalah nama game untuk penyembah Yang matahari. penting Enggak, itu bukan yang kau tahu menyembah anak dewa matahari. Oh, dia nggak mau diskusi. Oke. Aku juga Zuma ada game itu singkatan Zulkifli Emabas. Aduh, parah. Frustasi kan, nggak bisa lagi mengalahkan Bang Zuma, ya kan? Jadi dari namanya aja yang di ini, aduh, parah. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Oke, kita sambut dulu untuk Alberto Darurat. Alberto darurat di sini. Ya, Alberto, kenapa bisa ada daruratnya? Apakah kamu setelah ini akan masuk unit gawat darurat di rumah sakit setelah diskusi sama Bang Zuma? Wah, hati-hati tuh. Ya. Ya, Pak Zuma udah puas dengan apa ya? Sekali kutip Filipi pasal bukan pasal. Filipi 2 data nomor 6 tuh dia. Itu saya ada jawabannya di Roma 8 data nomor 3 tuh dia. Roma 83. Oke. Jadi kalau gimana? Ya, saya ada jawabannya di situ. Iya, di situ kan tuduhan. Ini tuduhan ini. Oke. Ini tuduhan Paulus untuk Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Theos dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini apa? Roma 8 ini data untuk pembuatan nyoknyang bakso. Ya, Ini daging. Apaan ini bahas daging Ya, kayak gini? Oke. Lalu mengapa Pak Zuma tiba-tiba pakai Filipi pasal Filipi 2 nomor 6 tuh dia? Mengapa? Iya, karena Theos dewa matahari itu menjelma inkarnasi menjadi daging. Ya, sementara saya tidak percaya itu, tapi nggak apa-apa. Ya, enggak percaya, tapi itu dalam kitabmu gimana ceritanya, Bung? Oke, nggak apa-apa. Dan oke, ini belajar ya. Ini Ya, mengapa Tuhan Kristen tidak sama dengan Tuhan Yahudi? Simple. karena Tuhan yang Kristen dewa matahari. Udah. Kalau kita melihat dari himne Plato dan kalau kita melihat dari sejarah Roma Yunani, mereka adalah penyembah dewa Mitra, kan gitu. Bagaimana kemudian mereka menyembah matahari, Horus, Mitra dan Zeus. Makanya anak Maria mereka panggil Yesus, gitu loh. Sampai sini paham? Oke, paham. Ya, pantesan lah saya tuh kadang lupa sih karena himne Plato nggak tahu tahun berapa. Ya, jadi gini aja deh simpelnya. Horus itu dewa orang Mesir yang kemudian ada pertama kali diperkenalkan 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini berarti kalau kita melihat dari cerita Horus sudah ada 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, dewa Horus adalah sosok dewa yang berhubungan dengan matahari. Dia merupakan putra dari Isis dan Osiris. Mata Horus ini merupakan simbol mistik bagi penganut ajaran dewa Mesir pada saat itu. Nah, menurut pelajaran yang pernah saya ikuti, bahwasanya dari kekuatan simbol mistik ini kemudian menjadi simbol gelap yang bermakna maha tahu dan maha melihat. Ini yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang cinta akan sejarah agama-agama kuno. Biasanya kalau Horus ini atau turunannya kemudian Osiris itu sering digambarkan sebagai fitur laki-laki dengan bulu dagu atau janggut menghiasi dagu dan dibungkus seperti mumi. Lalu kemudian di atas kepalanya itu ada sebuah mahkota yang dikenal dengan nama mahkota Atef. Ini kalau orang-orang belajar tentang agama kuno pasti tahu. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah dewa Osiris ataupun dewa Horus itu sama-sama menduduki posisi sebagai juru selamat.
Osiris ini sendiri adalah sang raja atau sekaligus hakim kematian. Dia dan juga abangnya, suaminya dan juga abang dari Isis ini itu merupakan sosok dewa senior tertinggi dalam kepercayaan Mesir kuno. Nah, ini nanti merambah sampai kepada Roma. Sehingga ketika kita berbicara mengenai Isis yang adalah dewa kesuburan dan dewa ibu dari Horus, selain di Mesir, ini perlu dicatat, selain di Mesir, dia dikenal juga sebagai salah satu dewa dalam legenda-legenda Yunani dan legenda Kekaisaran Romawi. Ingat itu. Saya ulang, legenda yang ada pada cerita-cerita yang ada di Yunani dan juga di Kekaisaran Romawi itu tidak lepas dari penyembahan dewa subur yang disebut Isis. Itu yang perlu ya saudara pahami, supaya Anda paham bahwa kenapa masih ada Natal, kenapa masih ada 25 Desember, kenapa masih ada simbol matahari dan seterusnya, kenapa ibadahnya hari Minggu, karena itu memperingati Isis yang adalah salah satu legenda cerita Yunani dan juga Kekaisaran Romawi. Makanya cerita Yesus itu disama-samakan dengan cerita-cerita yang mirip dengan cerita dewa Isis atau Horus. Begitu saudara Alberto. Kode terpecahkan. Selamat. Ya. Kenapa? Ya, kode terpecahkan, kodenya itu. Nah, iya memang. Makanya kalau kita berbicara 25 Desember, itu sebenarnya muaranya itu larinya ke dewa Horus. 25 Desember itu larinya ke dewa Horus. Kalau saudara mencoba mencari gambar Horus, saudara akan menemukan gambar penuh bagaimana Horus itu digambarkan bermuka burung dan ular kobra yang meningkat, menggambarkan Horus itu adalah dewa matahari. Nah, ini dia diperingati oleh penganutnya pada tanggal 25 Desember. Nah, ini yang perlu saudara-saudara Kristen cari akarnya, kenapa di Kristen ada pesta 25 Desember itu dari mana asalnya. Begitu saudara Alberto. Wah, berarti gua lambat belajarnya. Berarti itu yang belum gua tahu itu. Iya, memang harus belajar. Jadi yang di awal tadi saya katakan Attis, dewa dari Yunani Frigia. Kapan lahirnya? Dan dia lahir dari perawan. Sama kan? Tanggal 25 Desember itu diceritakan di dalam sejarah kepercayaan kuno itu tahun 1200 sebelum Masehi. Matinya mati disalib dan 3 hari setelah itu kemudian bangkit, sama dengan cerita Yesus. Krishna juga demikian. Dewa dari India, lahir dari perawan Devaki 900 sebelum Masehi. Itu dewa Devaki punya anak bernama Krishna. Kelahirannya ditandai dengan munculnya bintang dari timur, sama seperti ketika orang Majus datang, ditandai dengan bintang dari timur. Lalu kemudian melakukan banyak mujizat, lalu dia mati dan bangkit dari kematiannya. Itu Krishna juga begitu, Attis juga begitu. Bagaimana dengan Dionysius? Kamu pernah dengar? Dionysius pernah dengar? Ya. Nah, itu juga dari Yunani itu, lahir dari perawan juga dan tanggal 25 Desember juga. Itu lebih mendekati ke Masehi, tahun Masehi, karena dia dilahirkan kisaran tahun 500 sebelum Masehi. Nah, itu kalau Dionysius, raja segala raja, itu julukan dia. Makanya dikatakan Tuhan Del El dan seterusnya. Tuhan ini kemudian diceritakan bangkit juga dari kematian. Ini dewa-dewanya orang Yunani. Makanya cerita Yesus itu disama-samakan bangkit pada hari ketiga dan seterusnya. Begitu Bang Alberto. Pas dan tepat. Ah, iya memang. Ya. Cuma saya nggak bisa tobat karena saya sudah mempermainkan sih. Ya, saya nggak bisa tobat lagi. Iya. Jadi mau selamanya mati dalam keadaan menyembah dewa matahari? Enggak. Menyembah Yudas? Enggak. Enggak mau juga. Jadi maunya gimana? Ya, gua harus tenang dan gua harus apa ya? Perhatikan. Ya. Dan saya harus pikir 2 kali, 3 kali lebih dari situ. Oh ya, oke, tunggu Bang Belto ya. Ini ada El Pardus, dia tadi pengen bicara. Silakan El Pardus. Ya, selamat malam. Ya, malam.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Iya, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Bang Zuma. Barani Iya. Di Obanua. Jawa Makassar kah? Iya. Makassar. Oh, Kumbe itu Raya. Tenia. Sule mau bulan siapa tuh? Piran Sulmi. Bulan siapa ya? Bulan berapa ya? 2 bulan lalu. Berapa posisi Dayak. Oh, Dodaya. Yo Punya Dodaya. Yo Kumbe kami gunung-gunung. Biasa duka di gunung. Bahasa apa ini, Bang? Serepit nama Lino. Bahasa Ibrani. Pakai bahasa Indonesia aja. Berani. El Pardus apa yang ingin disampaikan? Melayu. Proto Melayu. Melayu kuno. Melayu kuno. El Pardus ini mau diskusi atau mau ini kita belajar bahasa daerah di sini? Soalnya di sini bukan tempat belajar bahasa daerah. Boleh. Belajar bahasa daerah juga boleh. Di sini tempatnya diskusi. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Jika tidak ada, boleh saya turunkan. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma, Bang Iya, Adli. sehat alhamdulillah. Sehat, Bang. Seperti biasa. Alhamdulillah. Dirimu sehat kan? Iya dong, sehat dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tadi tertarik tuh Bang bagian pagan tuh. Itu waduh. Tidak bisa dipungkiri. Iya pastilah. Kalau agama Kristen ini kan bukan dari Yahudi agama ini. Agama dari barat. Tapi Bang Alberto udah lihat literaturnya belum Bang? Kalau beliau kayaknya sih belum. Itu sampai ada di Alkitab loh nih. Saya ceritain sedikit aja, cuma ada beberapa dewa kok. Silakan. Dibesarin host. Boleh coba izin bertanya dulu tentang dewa ini Bang Suman. Boleh. Boleh setelah Bang Jibril ya, Bang. Setelah Bang Jibril nih mau nyampe. Enggak, gue dulu. Oh, boleh apa? Gue turunin gue lagi dong. Oke, lanjut kalau gitu. Bang Jibril nggak apa ya? Siap. Siap. Oke, silakan El Pardus. Ini kebetulan juga saya buka laptop. Ya, Iya. sama-sama buka laptop. Kalau di dalam agama kalian Bang Zuma, iblis itu namanya apa Bang? Kalau dalam agama kalian? Iblis namanya iblis. Itu sudah namanya itu. Ya. Iblis dan setan juga. Ada namanya yang satu pasang itu yang mempunyai anak. Apa tuh? Jin. Ada nama lainnya. Nama apa itu? Yang punya simbol bulan di kepalanya itu. Bulan di kepalanya apa ya? Iya, itu pernah dibawakan oleh Baal kalau nggak salah. Tahu Baal. aku hitungnya Baal. Apa itu? Coba diuraikan. Baal. Kalau Zamrud dengan Nimrud. Kalau yang kami tahu iblis itu ya iblis Nimrud yang kalau nggak merasuki salah, Yudas ya itulah iblis yang mencobai Yesus itulah Nimrud iblis. kalau nggak salah. Di mana itu tertulis? Yang pernah dibawakan oleh si Baal. Siapa itu? Baal yang biasa debat juga. Aku nggak kenal. Ada pernah Baal itu pernah debat itu dari agama lu sih Bang, saudara lu pernah debat sama kalian juga. Dia bawa narasi Nimrud, iblis. Yang saya tahu saya itu iblis ya iblis. Ada batangannya, Iblis Bang. ini dari golongan jin dan juga ada juga dari golongan manusia. Ada yang satu pasang itu simbol bulan di kepalanya. Pernah dibawakan sama si Baal. Apa itu? Simbol bulan di kepala apa?
Masa lupa? Kok lupa? Ya Anda menarasikan, Anda jelaskan lah. Apa itu bulan di kepala? Maksudnya apa ini? Bentar. Iya silakan. Terang bulan mungkin. Lanjut dulu Bang Jibril sama Zuma, nanti gue dapat gue ngomong lagi. Yang jelas lambang salib itu lambang iblis, Bang. Itu nggak bisa dipungkiri tuh. Lambang salib itu lambang Ya, iblis. terserah lu ngomong aja sih. Lah itu fakta. Itu fakta. Yang menghadiahkan Yudas di atas tiang salib kan iblis. Coba nggak merasuki Yudas, nggak ada salib. Salib itu Iya, lambang iblis. Iya, terserah lu aja ngomong sih. Bukan terserah, itu fakta. Mau lari kemana juga orang Kristen tak akan pernah bisa bantah itu. Adakah penyaliban sekiranya iblis tidak merasuki Yudas? Tidak ada. Jadi salib itu lambang iblis itu lambang hadiah dari iblis. Jadi siapa yang mengimani salib, mengimani karya iblis, gitu Bang. Salib di mana Bang? Gimana? Kata siapa salib diimani? Gimana? Kata siapa salib diimani? Lah kalian mengimani salib sebagai apa? Simbol agama kalian kan? Gereja-gereja lambangnya salib. Di kalung kalian salib, di gereja kalian salib. Bang, terus itu di kubah masjid ada bintang dan bulan, itu kalian menyembah itu? Kalau lu bilang kayak gitu. Oh, nyembah itu. Begini, sekarang begini, pada saat perang terjadi, pada saat perang salib terjadi, orang Islam juga mencari simbol. Kalau Kristen simbolnya salib, maka pada saat itu kita gunakan simbol bulan bintang, artinya agama langit. Itu makna simbol bulan bintang itu agama samawi, sedangkan salib itu lambang bumi. Bulan dan bintang. Nah, pelajari aja sejarahnya kenapa masjid menggunakan simbol sabit, bulan sabit. Itu ceritanya perang salib itu. Pada saat tentara salib Kristen menggunakan simbol salib, umat Islam juga bikin simbol. Apa itu? Simbol agama langit, yaitu bulan dan bintang, untuk membedakan antara agama samawi dan agama bumi buatan manusia, gitu maksudnya. Akhirnya sampai sekarang masih digunakan untuk memberikan simbol bahwa Islam itu agama langit, gitu. Kalau kalian itu simbolnya salib itu kan simbol jemuran, artinya di dunia. Gimana? Kan itu fakta. Yesus dijemur dari jam lah. Bintang dan bulan itu di mana? Masa agama lo langit? Ketawa dia Agama langit jelas lah. Agama yang turun diajarkan para malaikat Roh Kudus yang ngajarin. Nah sekarang kalau ngajarin nyembah manusia itu siapa yang ngajarin? Nyembah Agama Yesus itu ngajarin siapa? Ayo. Ini nyembah langit. Kasihan ilmu CT ini naik ke sini. Yang pasti kami menyembah Tuhannya Yesus. Kalau kalian menyembah Yudas, itu fakta. Makanya simbol salib itu simbol setan. Asal kamu tahu, salib itu simbol setan. Sekali lagi saya ulang, salib itu simbol setan. Nah itu yang benar tuh. Ngomong agama langit. Lah memang pada saat perang salib, dengarkan dulu, pakai kupingmu, pakai kuping, penyembah Yudas, pakai kupingmu. Pada saat perang salib, ya asal kau tahu, agamamu yang dibawa penjajah itu pada saat perang mereka menggunakan simbol salib untuk membedakan pasukan antara Islam dan Kristen. Maka Islam menggunakan simbol langit. Apa simbol langit itu? Bulan bintang. Parah ini anak. Kalau simbol salib itu simbol hadiah iblis kepada Roma Yunani. Iblis menghadiahkan
korban di atas tiang salib. Itu dijual ke Roma Yunani. Roma Yunani nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke sini. Begitu. Makanya kalau kau mau jujur, siapa yang mengajarkan agama Kristen di Indonesia? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan kemudian? Yang mengajarkan agama Kristen di Indonesia dan agama Katolik di Indonesia siapa? Ya penjajah dari Barat. Gitu. Malam mempanggawa rumu amit mute malam melihat. Iya Pak. Otakmu sudah tuti otak asu. Jangan terpancing banyak. Jangan. Susi otak asu. Kan dipakan di bayi. Makan di bayi. Itu cuma Bro. Ya mito matumba na watak mususi bayi apa ya tuh bayi mukan deh. Bayi masuk di tubuhmu, babi masuk di tubuhmu, makanya watakmu watak babi. Ya mito na den lambang salib atau lambang setan. Tera kamu baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66, kitabnya orang Yahudi. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membasmi semua pemakan babi. Tera kamu tiro itu. Tera kamu tiro Yesaya 66 nomor 23 apa nasangan deto? Apa nasanga? Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang na perok ngasing mangka topolokot na tokan di babi. Terrok nakan deko babi. Mama kurus sumanga matum menaden susite yang nak buana bom pakan de bayi. Aduh, kamu tidak bisa. Pertama, salibmu adalah lambang setan. Agamamu dibawa penjajah ke sini. Sembahanmu manusia, dewa matahari. Kau mau apa? Enggak ada perlawanan, tak bisa. Torok nakengke ko bayi. Ya nggak ngerti ketawa aja ya. Jadi akhirnya lakin dekin detai ilmu ya lebih baik sulit kau di kampung lo bela jadi gembala bayi itu lebih bermanfaat lebih bermanfaat Matumbai Nakan de solana. iya sola bayi kan de bayi kalian tuh ilmu apologet napa Matumbai, apologet matumbai. Den raka tahu Toraja bisa kalahkan aku. Kalahkan aku apologet. Den raka. Lala mama dikana. Lamanjo perang tak senjata ukur sumanga mati dia bela. Lebih baik kau pulang kau pergi mancing ikan, kau makan pekan sama bete Pakai sarung. Oh dika nah. Mulai duka apologet tapi tak nak bela yo mama magulat dikane samune kue teraka nakan deko batitong samune kecengan panjang biar dipotong panjang pendek tetap panjang Bisa diartikan bang. Artinya itu kacang panjang biar dipotong-potong tetap aja panjang. Gitu malam maksudnya. mamit rumna. Apa teh ilmumu? Coba ada ilmumu, kita dialog. Nah, kamu mau dialog baik-baik, ada ilmu. Tidak jelas. Kalau ada ilmu kita dialog, kita angkat tema. Cuma naik ketawa di sini permalukan agamanya, nggak sadar. Apa diturunin? Baru ke masih gamangku ikut tuh masih Diturunin apa gimana? Iya, teh mau masir apa? Ya tuh sembahanmu teh nama baju. Mas sempa mami dah kolalo. Waktu menadain puan mas sempa. Itu makanya kau tidak malu. Tuhanmu aja telanjang kok. Gimana sih lo? Aduh, dikana. Apa diturunin aja nggak ada gunanya nih? Iya, kalau kamu mau dialog dengan saya, kamu pakai ilmu di sini. Kamu cuma menertawakan dirimu sendiri. Kardus. Aduh. Saya dialog kayu. Ayo, silakan. Oke, sekarang angkat tema. Ayo.
Empat mata. Di Ayo, mana? ayo, angkat tema. Di mana? Kita ketemu. Iya kita ketemu, ayo. Astagfirullahalazim, kamu aja saya ketemu. Aduh, turunin lah. Iya. Sama-sama kita di Makassar ini, ayo. Turunin lah, turunin nggak ada gunanya. Itu tunggu. Angkat dia naik. Host, angkat naik Malit. Kesini, Jangan kesini. banyak terpancing lah, Nah, nggak ada bukan gunanya itu. terpancing, Mbak Andi. Bukan terpancing. Saya sehat ini, saya sehat. Saya bukan pemabok. Saya bukan orang Kristen yang suka mabok. Naikkan dia, biar ku ukur jalannya. Naikkan dia. Kau tahu saya kan? Naikkan dia. Nah, ini bagus ini, ngajak saya ketemu. Nah, ini baru laki-laki. Kau sekarang, kau catat nomor HP saya sekarang ya. Saya kasih ya. Awas kalau kau tidak WA saya. Nih, tak kasih nomor saya. Duh, tunggu. Saya kasih nomor saya. Mumpung saya lagi puasa, jadi kita ketemu siang. Lagi lemes saya, lagi lemes. Ketemu siang, oke? Besok. Saya kasih nomorku, catat nomorku. Saya tunggu WA-mu saya tunggu kurang lebih 5 menit. Kalau tidak saya bilang kau pengecut. 081 tambah 9. Hei, diam. Kau catat nomor HP ku sekarang. 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 2 tambah 7. Kalau kau tidak WA saya dalam waktu 5 menit, kalau kau tidak WA saya dalam 5 menit, berarti kau permalukan orang Toraja. Ayo, kau permalukan orang Toraja. Kau nantang saya mau ketemu empat mata kan? Saya jabanin kau. Kau jual ku borong kau. Paham kau? Catat nomorku. Saya tunggu dalam 5 menit. Tidak ada chatmu. Kau permalukan orang Toraja. Mampus kau. Kutunggu. Saya tunggu 5 menit. Saya ulang nomorku ya. Kuulang. Lakunya buk 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 222 tambah 7. Kalau kamu dalam waktu 5 menit tidak WA saya untuk ketemu di mana besok siang, biar saya dalam keadaan lemas. Oke? Saya bilang kau permalukan semua orang Toraja. Mampus sudah kau. Ingat, 5 menit ingat. Ingat. Nggak bakal berani dia. Saya isap matamu kalau kamu ketemu saya. Kau mau berbicara mengenai akademik, ayo. Kau mau bicara mengenai Bible, ayo. Kau mau bicara mengenai Al-Quran, ayo. Kau mau adu fisik juga, saya layani. Aduh, Santo. Kau cebok aja belum benar, nah. Kau nantang saya empat mata, nah. Iya, kau chat saya sekarang. Kau chat saya sekarang. Sudah Bindi, nggak ada Sudah kau gunanya chat? itu. Sudah. Iya, Sudah kau chat saya sekarang. saya buktikan yang hari kau hina-hina sama saya Sarek. Nenekmu kiper, ada kantor polisi sana. Kau lapor di kantor polisi. Kau lapor kantor polisi. Kita ketemu di kantor polisi. Sudah nggak ada gunanya itu. Sampai itu nggak ada gunanya lah. Dibuang ya. Tunggu ya. Saya periksa dulu ya. Awas kalau tidak ada chat. Ku permalukan kau sekarang. Ku periksa ini WA ku sekarang ya. Kau hanya beraninya kau itu nggak ada gunanya. Kau punya ilmu nggak? Tidak bisa begitu kok. Saya satu suku sama dia hina-hina sama saya. Nenek lu kiper, kau nantang saya empat mata tadi. Orang Tambang, Agamamu Bang. saya hina yang mana? Tunjukkan. Orang Tambang. Nama IUP-nya apa, Bang? Hah? Kau bilang saya kemudian saya apa agamamu? Kamu yang naik di sini, kau naik di sini bulan bintang kau tertawakan kan dari tadi? Siapa yang duluan tertawa? Hah? Salib-salib tentang Mesir. Apa? Lah, memang salibmu itu hadiah dari setan. Kamu apa? Nah kan, Kamu apa? Itu sudah termasuk kok. Bantah saya pakai ilmu. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabmu Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Ayo, bantah saya pakai ilmu. Jangan kau cuma nyerocos nantang-nantang ketemu empat mata, 10 matamu saya nggak takut.
Nonton pada mata. Kok. Kur semua nggak? Kau pulang aja ke rumahmu. Kau makan dedak campur tepung. Nggak ada ilmu. Ingat ya, saya tunggu nomor WA-mu nanti. Kalau kau tidak hubungi WA aku, kau permalukan orang Toraja. Kau nantang, kau mau ketemu, dikasih nomor HP, alamatku tak kasih. Kau permalukan orang Toraja. Kau naik ke sini, kau nantang saya 4 mata katanya. Kau mau ketemu sama saya kan? Permalukan siapa? Kau permalukan sesamamu orang Toraja. Ada itu orang Toraja naik di kumalnya Bang Suma nantang. Begitu dikasih nomor HP, ternyata lari mencret. Coba. Aduh, naik di atas, nantang sama Bang Suma. Mau ketemu 4 mata, sekalinya dikasih nomor HP, mencret Nana. Lama. Bilang kami menyembah setan, ajaran setan, kami menyembah Yudas. Di mana datanya? Yohanes, mari kita dialog. Oke? Kita buktikan, oke? Oke, jangan di mute. Saya 1 menit, habis ini kau bantah saya. Kau diam, saya 1 menit, habis ini kau bantah saya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini dan 1 di antaramu iblis? Saya tanya samamu, kenapa Yesus berkata kepada Yudas bahwa Yudas adalah iblis? Jawab. Zuma, kalau mau bicara tentang itu, kita baca 1. Ya udah, kau baca 1 perikop, kau baca. Saya tunggu. Kau baca 1 perikop. Kita ketemu baca 1 perikop dari atas. Kita ketemu baca 1 perikop dari atas. di sini saja. Kecuali kau mau ketemu seperti bom-bom. Aku buktikan. Ayo. Kau sebut bahwa ajaran kami itu mengikuti ajaran setan. Loh, saya mau tahu kata-kata kau. Saya tanya samamu, itu Yesus yang mengatakan. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi menyalibkan Yesus. Apalagi? Kau butuh apa lagi? Kau mau apa lagi? Data apa lagi? Perjanjian lama saya mau kasih. Siapa yang menghadiahkan manusia di atas tiang salib? Iya, menyembah setannya di situ di mana? Saya tanya. Saya katakan bahwa salib itu simbol setan. Zuma. Sitamu buktikan kumai itu agama ajaran setan. Nggak bisa diskusi. Bantah saya. Yang ngajarin ente menyembah manusia siapa? Yang ngajarin ente menyembah Yesus siapa? Yang ngajarin ente nyembah Yesus siapa? Tuhan tidak, Yesus tidak, nabi-nabi tidak. Lalu yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Wah, makatik turaramu itu pokada-kada itu tuturaya tama. Kurang ajar kau Zuma. Nenekmu kiper. Emang lu pikir gue takut? Lu yang nantang kan barusan? Lah, kau bawa gue bilang kami menyembah ajaran setan. Gimana ceritanya kami menyembah ajaran setan? Tadi apa maksudmu? Simbol bulan bintang tadi apa maksudmu? Alah, kan kau menyebut bahwa kami ku tanya dulu kau, dompala. Kau menyebut Baal tadi kan, bulan bintang tadi kan, simbol dia tanduk di atas kepala tadi kan? Kuclok. Kebanyakan kau makan babi, jadi otakmu nggak berfungsi. Giliran kau senggol agamanya orang, kau bisa. Agamamu disenggol, kau nangis. Naik tadi. Kau naik apa? Apa yang kau bahas tadi naik? Begitu kau naik tadi apa kau bahas? Kau naik tadi apa kau bahas? Kau bahas apa tadi pas sebelum saya naik? Iya, kau naik tadi apa kau bahas? Makhluk bertanduk katanya, di atas kepalanya sabit, bulan sabit katamu. Masih ada rekamannya. Ini saya live di YouTube ini. Kau naik ke sini, kau tuduh apa tadi? Ada di dalam Al-Quran. Itu loh makhluk yang bertanduk di atas kepalanya ada bulan dan bintang katamu. Kau cari. Ada dewa Baal. Nah, sekarang coba kau tunjukkan. Tunjukkan dalam Al-Quran. Silakan. Tunjukkan. Ada. Kalau saya ada. Kalau saya ada jelas. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? 1 di antaramu adalah iblis. Kau mana? Mana? Di atas kepala ada tanduk. Mana? Tunjukkan. Tunjuk. Tunjuk. Mararang isimu kan? Mararang.
Nyenggol agama orang bisa, giliran agamanya disentil sedikit mate. Ngajak ketemu, ngapain ketemu? Lega. Hah? Apa nunggu senggol? Ya tuh enak, apa mustang enak toh? Dewa bal, apa maksudmu? Kalau Apa? nak sebelum mungkin kehilanganmu mupukadam ku ajaran setan. Iya, tergantung. Yang nanya saya tadi Kristen. Yang nanya saya tadi Kristen. Hey, yang nanya saya tadi Kristen. Lalu dia membahas tentang apa? Kau duluan ngomong-ngomong tentang Tentang apa? di situ makanya saya naik. Tentang apa? Ini yang saya bawa data, Bung. Hey, yang saya bawa data. Yang saya bawa data. Atis disalib mati. Lahir tanggal 25 Desember. Lahir tahun 1200 sebelum Masehi. Krishna, dewa India, dari perawan Devaki, lahir 900 sebelum Masehi. Ditandai dengan munculnya bintang dari timur. Yesus ketika datang orang Majus menyembah dia. Hah? Kamu lupa? Ada kau sebut tadi kami menyembah Yudas. Ya, memang Yudas yang mati terkutuk. Ada tadi tuh bilang kami menyembah Yudas. Iya, memang Yudas yang mati terkutuk. Kamu apa? Iya, kamu bilang tadi saya menyembah Yudas. Wah, dari mana datanya kau bilang begitu? Oke, kamu bahas ini. Hah? Kamu bahas ini. Kamu bahas. Kau bilang Kamu mau bahas ini? Saya nanya dulu. Kamu tadi saya kasih data. Saya kasih data Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan Yudas adalah iblis. Nah, kamu nuduh agama kami bertanduk bulan bintang. Mana dalilnya? Ada? Enggak ada dalilnya. Apalagi Yudas. Saya kasih kamu data. Yesus mengatakan dia iblis. Satu. Oke? Apalagi? Galatia 3 nomor 13. Orang yang mati di atas tiang salib terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Terkutuklah orang yang dikutuk oleh Elohim karena dia dihukum setara dengan hukuman mati karena dosa mereka, karena dosanya. Siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Yudas. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 21 nomor 23, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dengan Yudas? Yudas. Lu mau apa? Hah? Jadi yang terkutuk di atas tiang salib itu bukan Yesus tapi Yudas. Mana buktikan kalau Yesus terkutuk? Apa sebabnya Yesus terkutuk? Kasih saya satu contoh. Kasih bukti. Zuma. Apa? Saya tadi sebelum naik itu kau bahas-bahas. Ini mah gak ada ilmunya, gak bisa. Udah kau cebok sana pakai air 1 sendok baru kau tidur. Tentang simbol, ya. Gimana dibuang? Kau bahas-bahas simbol salib di situ. Udah kau pergi tidur sana. Kau pergi tidur. Laku makomak bela, makam pi bayi. Kalau tidak ada, ini dialog lintas agama, bukan curhat. Oke, diturunin. Turunin. Ada WA-nya sama saya, pengecut. Oke, ganti pemain. Bikin malu daerah. Naik pakai bahasa daerah. Torok penakan di kubatitong. Torok mate. Penakannya bom. Torok mate mau kandi soal boleh. Gaya menghadapi Bang Zuma, lau ini saya dulu, Kardus. Nah, kalau mau diskusi agama aja. Apa yang kau ngajak-ngajak ketemu? Kayak kau ditakuti aja. Cap pendek, bedeng. Larinya seperti kelereng. Ikan teri pakai helm. Maksud saya kalau memang kamu punya ilmu, kalau kan sama-sama di Makassar nih. Iya. Ya udah tinggal janjian ketemu diskusi baik-baik. WA saya, gitu. Nggak ada WA-nya masuk, parah. WA dong, apa? Murai korangka. Diskusi baik-baik aja bro. Aduh. Tapi memang gak ada ilmu sih dia. Sambut dulu Pak Simon. Selamat malam Pak Simon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toraya baga tuh Nina tuh. Ya betul sangat aku. Waktu mana dia tahu dia kendek inde, tanduk simbol setan dibilang bulan sabit. Apaan sih?
Malango. Malango Tongan. Pak Simon Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim dia, Oke. Muslim tator dia. Oh ya, baik Pak Simon, 3 menit saya kasih Iya, waktu. saya Apa yang ingin disampaikan? Oh iya, cuma menyapa aja Bang Suma. Iya, makasih Silakan Somune. dilanjut Bang Suma. Iya. Tadi Baik, waktu pertama tadi kan yang naik tadi kan itu Alberto, beliau Kristen. Enggak ingat. Oke, baik Bang Simon, terima kasih Teman untuk Milada tuh. Ayo, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Bang Marpaung. Silahkan dibuka mic-nya Bang Marpaung. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya bang. Saya mau bertanya nih sama Bang Zuma. Boleh nggak? Bertanya tentang? Tentang isi Alkitab bang. Ya, Tapi Muslim. Kok nanya Alkitab ke Bang Zuma? Enggak. Pengen tahu aja bang. Pencerahan dari Bang Zuma gitu. Bagaimana Bang Zuma? Alkitab mana? Surat apa bang? Sebentar. Ya. Nanti disangka monolo lagi. Ditunjukkan aja. Nah tuh mana tae WA na tuh pia? Nggak berani lah. Pia butasik. Kusentil kupingnya lah. Suruh aja kok ke Peterani coba. Oh, kasih makin coto dulu siang-siang. Nggak usah mau emosian kayak ngajak bertemu kayak gitu, nggak usah. Dialog aja kita. Yohanes 16 bang. Yohanes 16 surat Nomor 4. 12 sampai 14. 16 itu terkait dengan janji dari Yesus. 14 ya? Yohanes 16. Masih banyak yang harus kusampaikan. Kalian belum sanggup menanggungnya. Itu Iya. maksudnya banyak Pak. Maksudnya gini pertanyaannya Bang Zuma. Itu menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad kah? Coba abang jelaskan gitu bang. Kalau roh kebenaran ini adalah nabi. Kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Al-haq, membawa yang hak. Itu jelas itu. Nah setelah Yesus ada nggak nabi yang mengajarkan kebenaran? Karena saya Ya Nabi Muhammad bang. ya itu dia makanya. Tapi kita tidak membutuhkan data-data ini untuk menguatkan iman kita kepada kenabian Rasulullah. Tidak perlu. Karena Rasulullah Muhammad SAW 1400 sudah diimani oleh umat Islam sebagai nabi dan rasul berdasarkan Al-Quran dan hadits dan berdasarkan orang-orang yang hidup sesamanya sampai hari ini. Orang yang hidup sesamanya Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Keturunannya secara turun-temurun 1400 tahun tidak pernah goyah. Yesus di Bani Israel abad pertama sampai hari ini tak ada Kristen di sana. Maksudnya Kristen tidak menjadi Yerusalem atau Israel atau Palestina tidak menjadi pusat kekristenan. Kristen pusatnya di Vatikan Roma, khususnya Katolik. Jadi kalau berbicara mengenai roh kebenaran, ya itu artinya nabi. Kenapa saya katakan nabi? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut roh kebenaran itu atau roh kebenaran itu atau roh kudus itu selalu datang kepada para nabi. Contoh bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya roh tersebut atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh tersebut, roh kebenaran itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi roh kebenaran itu siapapun yang sehinggap kepada dirinya maka orang itu akan menjadi nabi. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku
Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi ketika Tuhan memberikan roh kepada orang, maka orang itu seketika menjadi nabi. Maka roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sebagai segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Ini Yesus sedang berbicara mengenai nabi. Siapapun nabinya, ya kita silakan Anda cari. Adakah nabi yang mengajarkan segala aspek kebenaran, hukum-hukum, pernikahan, warisan, pemerintahan, politik, ekonomi dan seterusnya setelah Yesus? Adakah? Nggak ada. Selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kami umat Islam tidak butuh ini. Ini hanya materi pelajaran lintas dialog, lintas agama, gitu bang. Oke Bang Zuma, terima kasih banyak Bang. Oh, sama-sama. Ada yang nyangka aku sebagai oten gitu. Dia nyuruh aku bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke? Iya. Terima kasih Bang Zuma semuanya, Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memitungnya nak congor na kalan lo maruk nate na we anak. Aduh. Musang rangka kaleng-kaleng. Musang rangka kaleng-kaleng. Kau jual, kau jauh, ku dekati. Apalagi kalau kau yang datang. Mama. Ayo Ten, naik Ten. Mana dia? Mana WA-nya ini? Mana WA-nya? Berani rupanya WA. Nah ini makanya aku cari. Mana dia? Yang WA ini ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 50 orang yang WA, nomor baru semua. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Saya juga banyak banget nih. Bang Andi, tadi ada orang minta nomor telepon. Udah ngubungin belum Bang Andi? Saya belum sempat jawab semuanya ya, teman-teman yang WA saya barusan ya. Ini salam. Aku ada. Tadi ada orang minta nomor telepon, saya kasih. Beliau itu kebingungan cari apa ya, semacam pengacara atau apa gitu loh, untuk membebaskan tanah dia yang warisan di Arab gitu. Itu sekitar 1.000 triliun itu. Buset lah itu. Tadi nelpon saya bilang next kita telepon baik-baik. Itu Pak Deh udah. Oh iya. Karena kalau yang ngurus dari Arab itu dia minta 45%. Mbak BTP ya. Mbak Nora, saudara Nora dari Malaysia, thank you. Ini WA banyak kali tapi bukan dia lah, Cundek kita tadi nih. Cundek. Iya. Sarul Dede. Waalaikumsalam. Jene Ponto abangku, masya Allah. Wah ini pasukan ini kayaknya. Dari TNI. Oke saudara, thank you. Rapatkan barisan. Mana lagi? Taemat tuh menataya tuh anak pias. Pia burereng enak tombay. Yang perempuan gak usah ala dulu. Kan yang tadi laki-laki. Kok perempuan yang masuk? Assalamualaikum Bang Suma. Kesempatan lu ya. Yang laki-laki yang tadi, Bang Suma, aku latih, Tumbai, besok gimana? Jadi ketemu, gitu. Mana WA-nya nggak ada? Ini malah yang dari Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang. Ini ada satu lagi. Ada dari Taman Eden juga yang WA nih. Mana? Dari Kupang, oke, dari Kupang, thank you. Siap saudaraku, Jenek Ponto. Iya. Adinda Sahrul, oke, sip nomor saya bang. Waduh, saya kasih nomor jadi rame kayak gini bang Andi. Gimana nih bang Andi? Sama Bang Andi. Waduh. Ngasih nomor tuh gue yang ngechat banyak banget. Waduh, mati aja. La haula wala quwata illa billah. Dari Palembang, oke.
siap tempur. Nggak ada yang mau perang bang. Saya cuman tiup satu kali aja pingsan dia bang. Aduh, masya Allah. Oke, di sini ada Dari Bang Sumeneb. Tator. Selamat malam Bang Tator. Ini Bang Tator Islam atau Kristen? Saya Krislam. Mati meja. Gimana itu Krislam bang? Apa nekana? Apalagi itu Krislam? Maksudnya apa ini? Istrinya mungkin Islam atau anaknya? Atau murtadin? Bang Petra, sabar dulu. Kenapa? Islam, Waduh. Islam. Oh, Islam. Apa yang ingin disampaikan Bang? Karena untuk Muslim Apa saja, jangan takut. Iya nggak takut bang, saya aja masuk di Toraja 2 bulan lalu kok. Kalau ada yang macam-macam, jangan takut lah. Iya bang ya. Masya Allah. Yuki Boko, tenang saja. Siap bang. Yuk, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lahir untuk mati syahid, bukan lahir untuk masuk peti. Allahu Akbar. Negara ini diperjuangkan merdekaannya dengan syahid, bukan dengan bernyanyi, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan tetesan darah dan keringat dan air mata. Jadi ngapain takut? Memperjuangkan kemerdekaan aja dengan nyawa, apalagi kalau untuk mempertahankan. Takbir. Allahu Akbar. Musuh negara ini yang ditakutkan adalah umat Islamnya. Kalau yang lain itu tidak dihitung. Tidak teruji bos. Umat Islam itu 300 tahun lamanya dijajah, tetap dalam barisan depan, tak pernah mundur, apalagi menjadi pengkhianat, menjadi tukang bersih rumah ibadah penjajah. Nonsen. Islam tak kenal itu. Iya, beneran. Dia ini ancam-ancam orang tidak ada data. Gimana caranya? Itu dia Pak. Dia mau menghujat ini tadinya, menghujat bulan sabit, Islam itu penyembah dewa Baal. Kita minta data, dia belepotan gitu. Penyembah batu kali. Batu? Ya kalian dong. Ya kalian lah. Lah, Allah memang Iya punya kan? batu. Allah itu bukan yang di makhluk. Mekah sana, batu hitam itu. Nah, terus Yesus yang kamu salib itu ada nggak batu itu? Ya, kalau Yesus beda dong, jangan Kok beda? bandingkan sama Yesus. Kok beda? Karena Kok beda? Allahmu itu adalah Allah yang ayat-ayat setan. Yang ayat setan itu, Iya. yang ayat Masa setan itu, gini, kitabnya- ayat-ayat kitabnya setan itu yang mengatakan suaminya dalam perjalanan mengajak laki-laki lain untuk bersetubuh sampai puas sampai pagi hari, itu ayat setan. Bersetubuh dengan binatang. Mana dalilnya bersetubuh dengan binatang? Itu hadismu. Ayat setan itu yang Tuhannya kayak germo. Yang Tuhannya kayak germo. Allah itu germo. 1988. Ngambil istri orang di tuh di surga kan? prot di tempat umum, itu ayat Di surga setan kan? itu. Allah bukan? Kamu baca terjemahan 70 bidadari, kan? 1928 sebelum Iya. direvisi. Jadi Allahmu itu apa yang germo. dikerjakan Tuhanmu Yesus itu? Colok-colok pantat keledai. Di mana datanya? Di mana? Nyolok ledai. Oke, Di mana? bukan Ahi, Nyolok Di mana? ledai. Di mana? Di mana? Ahi bisa tunjukkan ini Ahi Coba, Sugi. coba baca. Coba baca. Terjemahan 1908. Iya benar. 1928. Iya, oke. Ayo, Kamu duduk ayo, yang coba. cantik ya, kita Yuk, buka yuk. ya. Oke, oke. Kamu duduk yang cantik, kita buka. Untung ada lembaga Bible yang edit lagi kembali. Coba tidak, Iya, mana? mampus. Bacakan, sebenarnya- bacakan. Bukan dibaca, kau ditunjukkan. Bacakan. Iya, Bacakan ditunjukkan ayat dulu, itu. ditunjukkan Bacakan dulu ayat dong. itu. Jijik Isinya kami apa? membacanya, jijik. Loh, jijik. Jijik. Dibuka aja kameranya nanti, kamu baca sendiri. Muhammad, kami yang jijik. Apa? Apa? Coba. Mana bacakan? Mana Ya, datanya? Jangan dibacakan, diperlihatkan. Kamu yang Tahun baca nanti. 1928 mana? Iya, sabar. Sabar. Bentar ya. Mana? Yuk. Sabar. Bacakan ya ayatnya ya. Oke. Oke. Aduh. Mana? Nih. Yuk. Coba. Coba baca.
Ini baca. Baca jelas, kamu yang kurang baca. jelas, Kamu kurang yang jelas. baca. Coba Hmm. pakai kacamata las kalau nggak bisa baca, kacamata las. Baca. Mana? Coba baca. Nih. Naik Mana Pak baca? Yesus ke atas Mana baca? keledai Mana? betina. Mana? Betul. Mana? Coba dekatkan. Ya. Ini matamu picek Coba. atau gimana sih orang Coba. sejelas ini mah. Coba dekatkan bro. Ini. Ya. Ya, baca coba. Berani nggak kau baca tuh? Ini penggunaan bahasa Indonesia dengan benar ini. Iya, bacalah itu kitab itu. Baca. Ini penggunaan bahasa Indonesia udah sempurna ini. Iya, baca coba. Tahun baca. 1928 emang udah sempurna bahasa Indonesia. Bacaan, nggak usah banyak alasan baca. Kan yang belum direvisi di sini. Pembohong kau. Tunjukkan naik. Bahasa Indonesia disempurnakan tahun berapa? Masa ada kalau disempurnakan keledai? Emang apa jadinya? Kalau Tahun 1928 bahasa Indonesia emang udah sempurna. apa hubungannya? Tahu nggak? Kalau bahasa Indonesia, Apa hubungannya tuh bahasa Indonesia dengan ini tulisan ini? Ada orang naiki keledai terus dicolok-colok itunya. Hah? Apa hubungannya dengan revisi ejaan EYD? Hah? Apa hubungannya? Hah? Kalau dulu keledai tulisannya kelede, gitu. Disempurnakan menjadi keledai. Kalau dulu colok-colok sekarang mencolok-colok gitu. Tuh, baca, ayo baca. jangan kau berdusta kau Juma. Lah ini apa ini kok saya yang berdusta itu tertulis tuh. Ini bahasa Indonesianya udah sempurna ini tahun Terus coba 1928 emang udah. ini belum sempurna. Loh. Yang ini Coba baca. yang tampil ini belum sempurna gitu. Loh. Cara ejaan bahasa Indonesia ini Nih. Injil Matius. emang seperti apa ini? Hah? Oke. Ya 20-28 pada Bible terbitan 28 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Kristen. Nah itu dia. Dari mana kamu tahu diedit? Sugi. Dari mana kamu tahu diedit? Dari mana kamu tahu? Aduh parah. Udah jelas-jelas begitu. Kamu jangan seperti Muhammad lah pendusta. Nangis kan lu? Nah, Atau saya tunjukkan ini. Tuhanmu Mana? kayak germo. hah? Tuhanmu kayak germo, mau kutunjukkan. Justru Allah mugermo. Ini saya menyediakan tunjukkan. 70 bidadari. Pakai ini, pakai apa? Pakai dalil. Justru Allah mugermo. Ayatnya mana? Menyediakan 70 bidadari. Ayatnya mana ayatnya? Matius 19 nomor 29. Nah. Yesus menyediakan 100 wanita. 70. Kena kau kan? Nih, Tuhanmu kayak germo nih. Nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Maksud daripada ayat itu apa? Ini Tuhan. Abdul. Maksud daripada ayat itu apa? Maksudnya Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Apa? Hah? Itu Tuhan apa germo itu? Kena langsung kepalanya. Tuhan apa sutradara film porno itu? Abdul. Tuhan kok kayak sutradara film porno. Ngambil istri orang. Bantah kalau bisa, bantah. Bantah kalau bisa tuh. Jangan main mute lah. Bantah udah turunin. Ini nggak ada ilmunya. Nggak Udah berani kamu. Turunin. Udah jelas ya. Jadi dia nggak bisa bantah apa-apa di sini. Ini Tuhannya kayak sutradara film porno nih, ha. Ini nggak ditambah-tambah ini. Jadi saya ngomong ada data, dia ngomong nggak pakai data dia, cuma mengejek doang. Kalau saya ada data ini, nih. Nah kalau kita lihat yang terjemahan lama, itu di situ dikatakan bersetubuh, sekarang diganti tidur. Ah nih, bersetubuh dengan dia di hadapan matahari. Adapun engkau sudah berbuat karena itu sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan mengadakan perkara itu kelak di hadapan segenap orang Israel dan di hadapan matahari. Aduh, ini Tuhan kok ya sutradara film porno. Apa itu? Kasihan. Ngecek. Pilih Tuhan yang ngasih cewek atau Tuhan minta cewek?
Itu Tuhanmu minta cewek 32 orang itu. Bilangan 31 ayat 17 sampai 40 baca itu. Gimana sih? Makanya kalau mau diskusi naik pakai data, berada. Data, jangan ngecek. Gitu. Kita terima kalau ada datanya, ayo. Batu katanya Bang Juma. Padahal yang dia sembah punya batu. Kan nggak ada data di Islam itu, di Al-Quran kita menyembah batu. Tapi Tuhannya batu penjuru loh. Ada juga baiknya saya sebar nomor saya tadi Bang Andi. Ada orang kita orang Malino di Jakarta. Kita jadi kenalan. Masya Allah. Ya ini untuk Swedia. Dua kali naik tapi nggak pernah ada suaranya. Swedia. Iya, iya. Ya bang, Kristen atau Islam bang? Kristen, ya? Bang. Oke bang, silakan bang lanjut. Ada yang ini sampaikan. Ya, saya mau nanya dong. Ya, Nanya mungkin ke kalau siapa bang? Bahas Bang Zuma, mungkin kalau bahas Kristen mah mungkin Bang Zuma udah antap lah seperti itu. Ya, yang pasti kan emang udah mainannya tiap hari kan kalau Bang Zuma bahas agamanya orang Kristen seperti itu. Mungkin aku mau nanya Bang terkait Islam, boleh Bang? Boleh. Ini apa namanya, sekedar pengen tahu aja sih Bang. Gimana tuh? Biasanya sih teman-teman aku kan banyak kan juga Islam ya Bang ya. Cuma kan emang namanya berteman kan nggak harus memilih agama seperti itu kan. Betul. Iya. Apa namanya, mereka tuh kadang suka bilang itu kadang demi Allah gitu. Jadi dipakai kayak buat sehari-hari gitu. Apa itu dibilang bisa murtad atau dosa atau gimana Bang? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu istilah dari kadang kalau ada orang meninggal atau apa ya, maksudnya kayak mendapat apa itu kayak subhanallah gitu, maksudnya apa tuh Bang kalau kayak gitu? Mungkin ada poin atau intisarinya dari bahasa tersebut gitu. Gitu aja sih. Ya, jadi pertanyaan pertama ya, ketika kemudian orang bersumpah di Islam itu, kalau yang kemudian sumpahnya itu tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, maka itu tidak boleh, itu haram, itu jatuh kepada dosa. Ada orang bersumpah demi Allah, tapi ternyata sumpahnya itu hanya semata-mata untuk melindungi kebohongannya, maka itu dihitung dosa. Itu nggak boleh. Nggak boleh mengada-adakan kebohongan mengatasnamakan Allah. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Misalnya dia sudah jelas-jelas berdusta, tetapi kemudian dia mengatakan bahwasanya demi Allah saya tidak mengambil, padahal jelas-jelas dia mengambil, maka itu dosa besar, itu nggak boleh. Nggak boleh mengada-adakan sebuah kebohongan mengatasnamakan Allah. Nah, itu yang perlu diketahui. Makanya mungkin karena temannya udah keseringan kemudian mengatakan itu, ya maka dia sudah jadi kebiasaan. Padahal itu dilarang keras dalam Islam. Tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Haram hukumnya. Gitu Bang. Nah, terus kalau gimana? Kalau dia nggak sesuai dengan fakta berarti dosa tanggung. Dosa, betul. Iya, dosa. Itu nggak boleh. Demi Allah saya tidak berbohong, padahal dia berbohong. Nah, itu udah lipat ganda itu. Sudah membawa-bawa nama Tuhan dan ternyata dia kemudian itu berdusta. Ya, maka dia jatuh kepada dari teman-teman yang bawa juga kayaknya pernah, atau mungkin dari di sekeliling sekitar juga pasti pernah sih ada yang bilang seperti itu ya. Mungkin nggak saya doang, nggak teman saya doang, kali mungkin ada yang lain seperti itu. Iya, nggak boleh mengucapkan saksi dusta, itu dilarang. Karena itu kalau dia bersumpah itu artinya dia kemudian melakukan sesuatu yang nista gitu. Dia membawa nama Tuhan untuk melakukan sebuah kebohongan. Larangan bersaksi dusta itu jelas, apalagi bersumpah atas nama Tuhan itu sangat-sangat tidak boleh. Lebih baik diam. Kenapa? Karena
kalau dia mengatakan demi Allah, artinya bahwasanya dia sudah melakukan kebohongan. Kedua, dia membawa nama-nama Allah. Dia mengatasnamakan Allah, padahal itu nggak boleh. Misalnya di dalam surah Al-Hajj, ya, itu tidak boleh. Ayat Al-Hajj ayat 30 ya, atau ayat 33 itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatasnamakan Allah lalu kemudian berdusta. Lalu kalau tentang ucapan innalillahi itu ada di dalam Al-Quran juga, disebutkan dalam surah Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka kemudian disarankan, diperintahkan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Itu. Kalau yang kayak gitu emang harus selalu dalam berita duka, atau mungkin ada pakai yang kayak bahagia gitu, pakai gitu bisa atau gimana, Bang? Bahagia ndak larinya ke sana kalau lagi bahagia. Ya berarti ya jalurnya. Iya, kecuali kena musibah baru innalillahi. Begitu, Bang. Siap Bang, siap. Iya, kadang emang sih di sekeliling aku, Bang, maksudnya di tempat kerja emang mayoritas kebanyakan sih Islam seperti itu. Terus juga ada juga waktu minggu kemarin pergi sholat juga, mereka nggak pakai minyak wangi, Bang. Emang harus diwajibkan atau enggak sih kalau pakai kayak sholat Jumat gitu? Disunahkan. Itu hanya sunnah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh, tapi disarankan menggunakan. Iya. Nah, kalau terkait sumpah itu di surah apa, akhi? Al-Baqarah 224 ya. Wala taj'alu lillahi itu ya. Wala taj'alullah urdatan liaimanikum. Ada ayatnya seperti itu. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai tameng atau sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ada ayatnya seperti itu. Lu nanti cara mengampuninya gimana tuh, Bang? Bertaubat. Mereka puasa atau apa gitu supaya buat mereka menyesali dengan cara bertaubat, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi mengulangnya. Gitu. Seperti itu, Bang. itu lagi nih, Bang. Ini kan emang kan di Indonesia ya, Bang ya. Di Indonesia kan iya, kebanyakan orang-orang Muslim ya, Bang ya, seperti itu. Kenapa sih agama Muslim itu cepat berkembang ketimbang dari kayak agama Hindu, Buddha atau mungkin Kristen gitu, apa? Iya. Bagaimana sih, Bang, penjelasannya? Ya, karena agama Islam itu semakin dikaji akan semakin sampai kepada poin akal. Karena Al-Quran itu hanya kemudian diberikan kepada, hanya mendatangi orang-orang yang menggunakan akalnya. Al-Quran surah As-Sumar sangat jelas dikatakan bahwasanya hanya orang-orang yang menggunakan akal lah kemudian yang bisa mendapatkan Islam, hanya bisa meraih kebenaran Islam. Jadi kalau saudara Kristen kan misalnya kayak tadi yang barusan naik itu kan tadi bertanya menghujat tentang Allah, tentang batu dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak belajar Islam. Dia hanya mendengarkan Islam dari pembenci-pembenci Islam. Pembenci-pembenci Islam itu hanya dia dengar seperti itu sehingga dia ikut-ikutan. Tapi kalau dia ingin masuk belajar tentang Islam, insya Allah beliau akan sampai kepada level itu, bahwa ternyata Islam itu justru mengajarkan kebenaran. Level-levelnya ada di level awalnya kayak level berapa gitu, maksudnya untuk mengerti apa gitu loh, Bang. Bisa dijelaskan nggak, Bang, level-levelnya itu sampai antapnya tuh level berapa? Kalau di Islam ini kan yang pertama Iqra, disuruh dulu belajar membaca.
Kalau dia sudah bisa membaca, baru kemudian belajar dalam isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian yang bisa mendapat pelajaran tentang Islam. Artinya apa? Ternyata kalau kita ingin masuk Islam, akal yang harus menjadi acuan. Nah, kalau berbicara mengenai akal yang harus menjadi acuan, berarti apa yang perlu dipelajari dulu tentang Islam? Konsep ketuhanan dulu, ajaran tauhidnya dulu. Ajaran tauhid ini harus kita kaji berdasarkan akal, bukan imani saja. Maka semua aspek berbicara mengenai Tuhan di dalam Islam, alat untuk mendeteksi kebenarannya itu pasti akal. Tidak mungkin bukan. Gitu bang. Jadi orang-orang yang membenci Islam itu karena tidak menggunakan akal di dalam mengkaji Islam. Mereka hanya mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang Islam, keburukan-keburukan, sementara yang membicarakan tentang Islam ini juga sama-sama tidak tahu. Menghujat Islam, yang menghujat itu misalnya CP, Christian Prince, ya, menghujat tentang Islam. Tapi begitu ditanya, emang sih itu bisa baca kitab sucinya umat Islam? Gak bisa. Loh, bagaimana Anda bisa berbicara tentang sesuatu yang Anda tidak bisa, yang membacanya pun tak mampu? Hanya karena kebencian saja. Jadi kenapa orang mayoritas kemudian berbondong-bondong masuk Islam? Karena mereka sudah menggunakan akalnya, lalu mempelajari agama Islam. Ternyata rasio seimbang antara akal, kebenaran, ilmu, dan wahyu. Nah, sedangkan kalau di agama lain sudah tidak sinkron. Tuhan datang, lahir, jadi manusia, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jadi tidak cocok memang. Hanya orang, iya. Akal dulu, akal gitu. Akal betul. Bukan akal. Pikiran gitu. Nah itulah akal pikiran. Oh kali sama ya. Iya. Tapi berarti bang kalau seandainya contoh nih bang, mungkin kan kalau di ruang lingkup kan kerjakan pasti ada lah ya. Ini sekali curhat jadinya nih. Kan kalau di ruang lingkup kan biasanya kan ya biasa lah bang, yang ada kan yang suka biasa kayak beda agama kayak gitu kan, seperti itu. Itu kalau seandainya Islam ke Kristen gitu bisa atau enggak tuh bang? Apanya? Kenapa? Islam gimana? Islam ke Kristen gitu kayak jodoh kayak gitu loh. Seperti kalau Islam ke Kristen tidak boleh, karena Kristen itu kan dalam hitungan agama Islam itu kan kafir. Mereka penganut agama bumi, menyembah kepada makhluk ciptaan Allah. Gak boleh. Nggak boleh gitu. Maksudnya kalau harus ada yang ngalah atau gimana gitu bang? Harus ada yang ngalah. Oh berarti harus ada yang ngalah gitu ya, pilih. Nggak, maksudnya kagak bisa kayak masing-masing gitu bang? Oh nggak bisa, itu jatuhnya zina. Jangan-jangan cewekmu Muslim ya? Iya makanya itu nih bang, aku nanya nih. Gak boleh zina itu, dan kalau zina kasihan istrinya ya gak selamat dalam hitungan Islam, anak-anaknya pun anak zina. Tapi kan kalau seandainya pas dinikahi itu kan kayak ntar ngikutin, maksudnya kayak apa namanya ikutin Islam gitu, nanti baru ke Kristen gitu. Oh nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Di kitabmu sendiri juga dilarang loh bang, menikah beda agama. Iya sih, tapi gimana ya kalau orangnya Nah sama-sama, itu dia. gimana? Mungkin 2 Korintus 6 ayat 14 coba kau baca itu. Kan dilarang itu menikah beda agama itu. Oh di Al-Quran juga sama ada, nggak bisa? Oh iya, di Al-Quran juga ada, dilarang memang. Oh gitu. Ya gimana tuh ya, jadi bingung nih. Ya cari aja yang satu keyakinan dengan Anda, gitu. Lebih nyaman. Kasihan kalau beda agama. Karena di Islam itu kalau beda agama itu zina jadinya. Sementara zina itu tempatnya neraka. Atau sekali saudara yang masuk Islam, pelajari Islam, nanti setelah masuk pelajari pelan-pelan.
Harus disunat dong bang. Saya belum disunat. Kan nanti disunat pada saat masuk Islam baru disunat. Gimana bang? Malu udah gede begini masa pakai gergaji kali? Enggak, banyak kok yang kita syahadatkan udah bangkokan juga. Banyak. Sampai begitu dikasih kena ini laser langsung mati lampu semua satu kota. Nah, sudah berkarat kan, dia punya senjata udah tumbuh karang di sana. Jadi Saya pernah nyunatkan itu orang umur 65 tahun pernah. Kita juga pernah di sini di Makassar. Marga Gultom. Udah nggak bisa dimakan pisau, akhirnya apa? Gergaji mesin kita pakai waktu itu baru bisa. Tapi kalau nggak disunat boleh ke bang emang? Boleh, boleh. Jadi Bani Ishak, Bani Ismail ajarannya itu dua-duanya nggak boleh, harus sunat. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Malah Tuhan bersumpah di dalam Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, najis orang yang diharamkan orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci, bait El atau Baitullah, nggak boleh. Makanya di Wahyu 21 nomor 27, najis orang masuk ke surga, orang yang tidak bersunat nggak boleh. Begitu bang. Oh gitu. Tapi bukannya sama aja bang ya, nggak disunat juga kan kelihatan muncungnya juga bang. Bukan masalah itunya, ini perintah Tuhan. Bayangkan aja ancaman Tuhan tuh di dalam Kejadian 17:14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Ngeri itu, ngeri bang, ngeri. Itu orang yang tidak bersunat itu tanda-tanda pembangkang, bukan? Tanda-tanda pembangkang. Disuruh ibadah hari Sabtu, ibadah Minggu. Disuruh nyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk, nyembah Yesus. Ya, itu pembangkang itu. Disuruh jangan makan babi, makan babi. Disuruh ibadah Sabat, ibadah Minggu, kayak gitu-gitu. Memang pembangkang tabiat. Perintah jangan makan babi aja dilanggar. Itulah hebatnya. Makanya Yesus sebelum ada Kristen, Yesus memang lebih dulu mewanti-wanti muridnya, waspada, waspada, waspada. Pada siapa? Ragi orang Farisi. Pada siapa? Ahli Taurat. Pada siapa? Kepada orang-orang yang kemudian nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Nah itu Yesus minta muridnya agar waspada. Karena kenapa? Orang yang datang setelah Yesus ini nanti menggerogoti muridnya adalah orang yang mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ngeri itu bang. Nah kalau ditanya agama apa yang didirikan oleh ahli Taurat, orang Farisi setelah mereka menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem? Agama Kristen. Nah ini kata Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Begitu bos. Bahaya itu. Makanya coba lihat saudara, di sejarah Kristen di Indonesia, ada tidak orang Yahudi keturunan murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, Katolik, Protestan? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Orang murid Yesus itu kan muridnya Bani Israel semua, orang Bani Yakub. Mereka beristri semua kan, berarti punya keturunan. Ada nggak keturunan mereka ini dari Bani Yakub ini yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya? Nggak ada. Yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Katolik, Protestan, Advent, semuanya orang Barat. Bule semua itu. Nah, itu ya Jerman, Belanda, Portugis. Nah itulah, kalau Anda menggunakan akal, pikirlah itu. Ya sih, Tuhan Yesus juga waktu umur berapa ya, 12 tahun juga disunat sih dia. Nah, hari ke-8 sunat. Baru Yesus mengatakan dalam Yohanes 14,
Nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, ya sunatlah. Sejatinya gitu. Begitu saudara. Tapi kalau di sunat itu harus puasa atau gimana, Bang? Nggak perlu. Gimana? Kalau Ya, sunat itu kalau sudah jadi Islam wajib puasa. Dan puasa itu kan untuk kesehatan juga, Bang. Bayangkan aja nih, dalam sebulan, dalam sehari kita makan nasi berapa? 1 liter lah misalnya beras kita makan dalam 1 hari. 1 minggu kita makan 7 liter. 1 bulan 30 liter. 1 tahun 300 liter. Berapa tahun umur Anda sekarang? Nah, hitunglah itu. 1 bulan 330 liter. Dalam 1 tahun berapa tuh? 300 berapa tuh kalau dalam 1 tahun? Beras yang masuk ke dalam tubuh. 165. Tuh. Nah, kali 2 tahun, kali umur Anda sekarang, berapa sudah beras yang masuk? Itu baru beras. Belum yang lain. Kalau Pak Bom lain lagi, pelek sepeda, garpu, masuk semua tuh. Cincin, koin, Kunci Inggris. kunci Inggris, itu masuk semua. Gergaji mesin, itu masuk semua. Aspal, masuk semua. Nah, perut kita ini butuh istirahat. Makanya selama sebulan perut itu kemudian bersihkan, dicuci dengan puasa. Begitu saudara. kalau di Muslim itu puasanya puasa apa aja Bang, yang ada, Bang? Puasa wajib itu saum Ramadan. Ya seperti sekarang ini puasa wajib. Wah, indahnya puasa itu, enak kali. Bayangkan aja, kita dengan anak, dengan istri bangun jam 3, kumpul sama makan di saat orang pada tidur. Pada maghrib kita buka, makan sama-sama bareng-bareng. Indah kali puasa itu. Apalagi kalau pengantin baru, puasanya aduh nikmatnya. Mandi dulu sebelum Mandi sahur, dulu. ya kan? Itu gimana tuh pengantin baru? Puasa maksudnya? Pengantin baru malamnya tanam modal, sebelum sholat subuh mandi subuh bareng-bareng di kamar mandi berdua, bikin lagi di dalam. Begitu mau keluar belum kering rambut, basah lagi, mandi lagi. Kayaknya yang di bawah banyak yang belum nikah nih, Bang. Tidak, memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Kita yang pernah nikah, kita alami yang kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan sampai mertua lena, ya kan? Kita alami yang kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang mandi sampai 7 kali dalam 1 hari. Pokoknya mertua nyapu di halaman, sikat gitu. Kalau puasa Senin Kamis itu gimana tuh, Bang? Kalau ada sih yang kayak puasa Senin Kamis gitu, Itu puasa sunat, Bang. Puasa sunnah itu boleh juga dijalankan itu, bagus. Puasa Daud. Kalau puasa Daud itu sehari makan sehari ndak. Oh iya, betul. Selang-seling. Nah, ini yang bahaya ini teman Kristen mengaku pengikut Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam, Kristen kagak. Tapi kalau kita dialog sama dia, oh kami ini pengikut Yesus, kami pengen puasa 40 hari 40 malam, kagak. Ya sama aja bohong. kita puasa sehari aja ngapan, Bang? Gimana? Ya kita puasa 1 hari aja itu ngap, apa 40 hari 4 malam. Makanya, tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, Bapa memerintahkan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Lalu dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam. Kalau saudara mengaku sebagai pengikutnya, wajib hukumnya Anda juga melakukan hal yang sama. Kan Yesus kan beda, Bang. Dia kan ini Tuhan. Waduh, gimana Kan ceritanya? kuat. Itu, Gimana ceritanya? itu kan dia ini apa namanya? Bagaimana dia Tuhan sementara dia manusia, Bang? Nggak, maksud aku kan dia
utusan yang apa namanya, utusan dari Allah. Diberi kelebihan gitu. Bukan kelebihan sih bang, ya mungkin kalau ada kesalahan ya mungkin ditangkap nggak apa-apa. Jadi gini bang, apa namanya, kan dia kan dua menjadi satu. Pokoknya kan dia ini kayak ya contohnya kayak gini bang, aku dan Bapa adalah satu, seperti itu. Berarti kan dia pelaku firman dari Allah yang turun ke bumi, seperti itu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus itu adalah hamba yang suci. Kenapa dikatakan hamba yang suci? Karena Yesus tidak pernah ingkar terhadap perintah. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Nah, iya betul. Bagaimana dengan Kristen? Sama nggak dengan Yesus? Enggak. Kan tidak bang. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah aku, tapi mengikuti aku. Kalau aku puasa, pengikutku puasa. Kalau aku joget, pengikutku joget. Kalau aku tidur, pengikutku tidur. Itu baru namanya pengikut. Kalau menyembah aku ya beda. Itu di luar golongan Yesus. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Bahkan diusir. Bahkan malah diusir, orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kenyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Itu bukannya itu dia ini lagi pas ngusir setan bang itu? Bukan, itu mengusir Kristen itu. Kan dia katakan tanda-tanda waspadalah kepada nabi palsu. Itu kan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu kenal dia. Maksudnya bagaimana caranya serigala ini kita kenal? Kata Yesus, tanda-tandanya adalah menganggap aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda-tanda. Jadi dari pengajaran nabi palsu. Pada saat itulah nanti orang-orang yang menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, nanti kalau saya sampai ketemu di akhir zaman, aku akan katakan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Gitu kata Yesus. Ngeri loh itu. Saya kalau jadi Kristen dari kemarin saya mualaf. Ngeri. Karena buah-buah dari nabi palsu kelihatan dari buahnya kata Yesus. Kalau kamu mau tahu bagaimana tanda-tanda pengikut nabi palsu itu, memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat juga pakai namaku. Nah, pada saat saya bertemu nanti, masih ada sisanya nanti saya ketemu di akhir zaman, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka bahwa enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Lengkap itu di situ. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Asal Anda tahu, saudara tahu, orang Kristen yang levelnya sudah sampai kepada mengusir setan pakai nama Yesus, itu artinya kalau di gereja itu orang yang sudah tinggi sekali imannya itu. Kalau di gereja tinggi level kali dia itu. Dia pasti minimal dia adalah penatua. Kalau di gereja itu, karena bayangkan aja bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Berartinya orang ini tingkat keimanan Kristennya, ilmu Kristennya tinggi sekali sudah. Bisa ngobatin orang, bisa mengusir setan, bisa bernubuat. Artinya dia bisa meramal. Nubuat itu kan ramal. Jadi kalau orang Kristen sudah sampai pada level di mana? Bermujizat. Tuh. Banyak kaki itu ada suatu kelebihan bang. Ada pernah juga tuh di gereja tuh pendeta bisa ngobatin. Nah itu diusir. Itulah diusir tanda-tanda dari pengikut nabi palsu itu begitu. Bayangkan itu. Padahal kalau dilihat itu, pasti Kristen ini orang benar, Kristen ini orang diberkati, Kristen ini adalah orang hebat, bisa ngusir setan. Diberkati sama Roh Kudus, bang, udah ada Roh Kudusnya. Nah, tapi kenapa Yesus ngusir nanti mereka? Karena itu nabi-nabi palsu, setan juga bisa melakukan itu. Jangan dibilang, makanya di dalam kitab saudara diterangkan ujilah setiap roh. Karena setan juga roh, malaikat juga roh, sama-sama roh. Nah sekarang untuk membedakan mana setan mana malaikat, ya ikuti kehendak Bapa.
Mana kehendak Bapa supaya orang menjadi Kristen? Tidak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang menyembah Yesus? Tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang makan babi? Juga tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang tidak bersunat? Tidak ada juga. Malah Bapa berkehendak semua orang harus disunat, kalau tidak dibunuh. Nah, Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tapi dia mampu bermujizat. Iya, kenapa bisa? Karena dia pengikut nabi palsu. Kan setan berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai kiamat. Maka Matius kalau mereka 24 tuh. iya, betul. Matius 24 ayat 24 itu tanda-tanda nabi palsu itu dia akan mampu melakukan mukjizat yang sangat dahsyat. Bahkan bisa menyesatkan orang Banyak beriman orang juga. menyesatkan orang beriman. Betul. Gitu, Bang. Oh, bukan karena dia udah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus jadi. Justru karena setan yang ada dalam dirinya itu yang kuasai. Kalau dia Roh Kudus, Roh kebenaran, tidak mungkin diusir. Kan begini, Bang, di dunia ini kan iblis juga berkuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Maksudnya itu melakukan kejadian-kejadian luar biasa. Iblis diberi kewenangan untuk itu, sehingga ya orang bisa terperdaya, nggak bisa membedakan mana setan, mana dari Tuhan, mana roh dari Tuhan, mana roh dari setan. Nah, sekarang orang khusyuk di dalam gereja, maksudnya orang apa kalau khusyuk itu di Kristen ya? Apa khusyuk itu di Kristen ya? Orang dalam roh. Orang berkhidmat, ibadahnya tenang sekali, bicaranya pelan. Kita harus memberikan kebaktian kita kepada Tuhan kita Bapa yang ada di surga. Pelan jalannya, ya berkhidmat, betul berkhidmat. Mereka kemudian pelan jalannya, bicaranya santun. Ada yang sakit tangannya disimpan di kepala. Ada yang datang bertanya bagaimana nasib anak saya. Puji Tuhan anakmu tahun depan akan gini. Sudah bisa dia meramal, sudah bisa dia bernubuah. Bernubuah itu kan meramal dalam bahasa kita. Mereka sudah bisa bernubuat besok ada bencana. Itu sudah sampai level itu aja, kata Yesus. Kuusir. Kenapa kuusir? Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak pencipta langit dan bumi, tapi karena kehendak dirinya sendiri, sehingga setan membuat mereka terpedaya seperti itu. Coba baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Baca itu, baca berulang. Apakah betul saya ini pengikut nabi palsu? Karena saya menyembah Yesus. Apakah ada Bapa menghendaki kami menyembah Yesus? Tidak ada. Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Ya karena ikut nenek moyang. Gitu. Coba saya catat dulu nanti. Matius 7 nomor 15 sampai 23, Bang. Coba Anda dalami itu. Matius 7 nomor 15 sampai 25. 23. Oh, sampai 23. Iya. Jangan lupa juga Lukas 21 ayat 8, 9, 12 sampai ayat 12 itu baca itu. Lukas 21. Ya. Iya. Ayat Dari ayat 8 12 8 sampai 12 ya. maka katanya ingatlah ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang ya memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Tuh. Tapi maaf nih Bang Zuma, mungkin kalau seandainya kayak Pak Ustadz atau Pak Kiai itu kan pernah ngusir setan, itu apakah gimana itu? Bukannya hampir sama kayak pendeta kan kalau ngusir setan juga, atau gimana? Atau nyembuhin orang sakit? Kalau di Islam itu kita berdoanya kepada Allah. Kita berdoanya saya juga bisa, Bang, tapi cuman sekelas berdoa saja. Ya Rabb, ya Allah, sembuhkanlah orang ini. Ya kalau diterima doaku ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Nah sekarang ada gak perintah berdoa kepada Allah? Ada. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka aku akan beri. Ada perintahnya berdoa. Jadi misalnya ada orang yang datang, anak saya sakit, anak saya demam, bisa didoakan. Ini saya doakan, ya Rabb, orang tuanya memohonkan supaya anaknya disembuhkan. Kiranya sudilah rahmat hidayahmu, berikanlah kesembuhan kepada bayi ini, amin. Udah, di situ kita sampaikan ke ibunya, ibu saya sudah doakan, semoga Allah mendengarkan doa kita ya. Ya udah pulang, besok datanglah anaknya,
Ibunya, alhamdulillah Bang Suma, kenapa? Anak saya semakin panas. Berarti doa saya nggak diterima oleh Allah, gitu maksudnya. Nah, kalau di tempat saudara kan memang mereka melakukan mukjizat itu, tapi tidak ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesusnya, itu mana? Kehendak Bapaknya supaya sembahlah Yesus, mana? Ada nggak? Nggak ada. Tapi tetap aja Yesus disembah, maka yang bekerja di sana setan. Sehingga orang yang semakin dekat dengan itu semakin percaya, wah ini benar-benar Yesus Tuhan kita. Kenapa? Anak saya kemarin sakit, saya bawa ke sana sembuh. Padahal iblis pun bisa melakukan itu. Seperti itu Bang. Makanya banyak orang, mohon maaf nih, orang yang pintar ya tapi tidak sholat, tidak ibadah, tapi dia pintar. Kenapa? Karena dia main makhluk halus. Itu loh. Kan itu cerita, coba dalami aja, kok bisa orang ini diusir padahal dia sudah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, tapi kok bisa diusir? Ada apa? Padahal dia sudah sampai level tertinggi, tapi kenapa masih diusir? Ya karena itu tadi, dia menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, malah menyembah kepada ciptaan Tuhan. Begitu Bung. Oh, orang Kristen nyembahnya ke siapa Bang kalau kayak gitu? Lah, Kristen kan nyembah kepada Yudas, saudara. Oh, bisa Yudas Bang? Lah yang mati terkutus, yang mati terkutus siapa? Yesus kan yang terkutuk, yang mati terkutuk di kayu salib. Apa alasannya Yesus terkutuk? Dia orang suci loh. Dosa apa? Dosa apa? Di film-film Tuhan Yesus dia Bang yang di ini. Iya salib. betul. Iya, konsep saudara Kristen menginginkan Yesus mati di salib itu apa bedanya dengan iblis? Iblis menginginkan Yesus mati di salib. Kristen juga menginginkan Yesus mati di salib. Bedanya dengan setan apa dengan Kristen ini? Bayangkan ya, Yudas dirasuki, imam-imam kepala dihasut, mahkamah agama dihasut, apalagi orang Farisi dihasut, orang Yahudi dihasut, bahkan melalui orang-orang ini tadi menghasut juga Pilatus. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Jadi semua yang ikut kerjasama adalah iblis. Orang bisa nggak berbohong tanpa ada iblis yang mempengaruhi bisikannya? Tak bisa. Bolehkah orang bersaksi palsu tanpa iblis merasuki dirinya? Nggak bisa. Pasti iblis semua yang bekerja. Tapi kan Yudas kan dihasut gara-gara uang Bang, dia mah emang itu dia. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Karena itu Yudas yang terkutuk, bukan Yesus. Coba Anda dalami Ulangan 27 tuh. Yudas atau siapa yang di sana yang makan uang suap? Iya kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yudas menerima uang suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh. Ini dalilnya. Berarti yang terkutuk di sini Yudas. Lalu yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Berarti yang mati di atas tiang salib selama ini Yesus atau Yudas? Kalau di ceritanya mah Yesus Bang. Ya itu cerita dari versi Kristen. Sekarang versi keadaan yang sesungguhnya berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 ini siapa? Iskariot. Pintar. Jadi kalau ada yang mencoba melaporkan saya, mengatakan saya menuduh orang-orang Kristen sama seperti yang saya katakan tadi, ya ini buktinya. Saudara Swedia aja mengakui Iskariot, karena memang ada datanya. Bayangkan saja Yohanes 6 nomor 70 nih, ini ngeri kali loh. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang telah memilih kalian 12 orang wahai muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Coba, siapa iblis yang dimaksud? Yudas. Kenapa Yudas dianggap iblis? Karena dia nanti yang berkhianat lalu melaporkan Yesus kepada Romawi untuk ditangkap. Berarti iblis bekerja dengan cermatnya, dia merasuki Yudas untuk supaya Yesus ditangkap, supaya ada penyaliban.
Bisa jadi iblis pun tahu bahwa yang akan mati nanti ini Yudas, dan yang akan disembah oleh orang Kristen ini adalah Yudas. Bisa jadi iblis itu kan udah tahu. Dia bersumpah di hadapan Tuhan untuk minta diberikan umur yang panjang, dan iblis punya pengetahuan. Dia bisa melihat kita, kita tak bisa melihat dia. Itu iblis. Maka iblis sangat mudah kemudian memalingkan orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam beragama. Karena hanya orang yang tidak menggunakan akal lah yang menjadi temannya iblis. Yang bisa dibodohi, yang bisa disesatkan, yang bisa dibisikkan kemudian untuk dibawa masuk ke neraka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Itulah dia. Nah sekarang kalau iblis merasuki Yudas, terus kemudian Yesus ini ingin disalibkan, lalu kemudian ada penyaliban terjadi, lalu disembah oleh manusia, hasil jerih payah iblis ini, siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Siapa yang tepuk tangan? Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Di mana tertulis itu? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Jangan. Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi hati Tuhan, dan itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan kepada Yesus adalah hal yang dibenci oleh siapa? Oleh Tuhan. Kok hal yang dibenci oleh Tuhan justru diambil oleh orang Kristen, dijadikan sebagai hadiah untuk menyelamatkan diri mereka? Ibarat kata gini, jangan kau makan babi, karena babi itu haram bagimu. Barang siapa makan babi, nanti akan kulenyapkan dengan api. Berdasarkan Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang dengan membawa kobaran api yang menyala-nyala untuk membakar orang yang makan babi dan makan makanan yang menjijikkan. Nah, itu Tuhan yang mengatakan begitu. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Tetapi orang Kristen mengatakan apa? Makan aja babi, tak ada itu halal. Nah, ini apa namanya? Membangkang. Sama seperti Adam di Gan Eden. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Iblisnya mengatakan apa? Ah, udah makan aja, itu nggak apa-apa kok. Malah kalau makan itu kau semakin hebat. Jadi iblis dan juga Kristen ini, saya bingung membedakannya. Mana Kristen, yang mana iblis? Karena iblis mengatakan makan itu babi. Iblis juga yang kemudian merasuki Yudas sehingga menyembahnya kepada oknum manusia. Padahal perintah Tuhannya apa? Sembahlah aku, jangan ada yang lain. Ini malah nyembah ke orang yang jadi korban di atas tiang salib. Nah inilah yang perlu direnungkan gitu. Orang yang berbicara dengan ilmu itu mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Sama seperti yang tadi naik ke sini ngamuk-ngamuk. Diminta datanya, mana di Al-Quran kami menyembah makhluk bertanduk, makhluk yang di kepalanya, di tanduknya itu berbentuk bulan sawit. Mana dalilnya? Tidak ada. Sekalinya saya yang menunjukkan ke dia, mencret. Kenapa? Karena saya berbicara berdasarkan ilmu. Saya tidak nyeleneh. Kenapa? Apakah saya butuh duit? Tidak. Apakah saya dikasih uang dengan saya berbisnis? Tidak. Saya semata-mata karena cinta, karena sayang sama kalian. Coba, kalau bukan sayang lalu apa tujuannya? Mau terkenal? Oh nggak perlu. Begitu Bung, saudara Swedia. Jadi kalau saudara sudah kakinya masuk ke Islam setengah karena ada calonnya orang Islam, saran saya, kalau kamu cinta kepada pasanganmu, cinta kepada generasimu berikutnya, anak-anakmu, dan cinta akan keselamatanmu di hari kebangkitan, masuklah ke dalam agama istrimu. Bimbing dia baik-baik, ajari dia Islam baik-baik. Habis itu kalian berdua belajar Islam dengan baik. Maksudnya bukan saya, tapi saya yang diajarin, bukan saya yang ngajarin. Ya, sama-sama. Ada beberapa teman saya yang begitu saya syahadatkan, justru sekarang saya banyak belajar Islam ke dia. Ada yang tadinya merendah, gini bang, saya mana bisa ngajarin istri saya Islam. Begitu dia masuk, dia nikmati apa itu salat, lalu dia praktekkan apa itu wudhu, lalu dia praktekkan apa itu puasa, lalu dia praktekkan. Nyaman sekali. Bahkan ada yang lucu nih, seorang pendeta, ini sering kuceritakan nih, nelpon dia kan,
Bang, bisa nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-sekali saya masih makan babi. Bisa nggak? Wah, Bapak ini bercanda. Aku serius. Aku sudah yakin Islam itu benar, kata beliau. Lalu, tapi perutku ini nggak bisa nggak makan babi, Bang. Gimana ini? Kata dia gitu. Jadi aku bilang, wah nggak bisa, Bang, haram babi itu. Kecuali Bapak dalam keadaan darurat, misalnya pergi perang atau ada bencana alam, tak ada makanan lain, yang ada hanya babi. Itu pun dimakan hanya untuk secukupnya aja untuk bertahan hidup. Jadi gimana, kata dia? Ya nggak bisa. Ya udah kalau gitu batal deh, Bang. Ah, beberapa bulan kemudian telepon lagi. Ya, siapa ini? Saya yang kemarin, Pak, Bang Suma. Yang mana? Ini yang dari Polman. Ya kenapa? Gimana ya, Pak? Saya sebenarnya sudah mau berhenti makan babi. Terus, tapi saya nggak lihat orang Islam bangun subuh jam 5 ke masjid. Terus belum pulang ke rumah baik-baik duduknya, bunyi lagi azan zuhur, Pak. Belum lagi saya tidur baik-baik, bunyi lagi asar. Belum lagi tuh maghrib lagi, Pak. Aduh, belum selesai maghrib isya lagi. Belum nyenyak tidur, masih ngantuk. Belum mimpi jadi selesai mimpinya, bunyi lagi salat subuh. Dan itu akan saya lakukan setiap hari, Pak, gitu. Jadi saya tanya begini, ya sudah kalau begitu Anda menghitung perintah Tuhan, sekarang bisa nggak kamu berhenti bernapas 1 hari, besok baru lanjut lagi? Wah nggak bisa, kata dia. Oh kenapa gitu? Ya sudah, itu anus dibikin di mana anusnya rupanya? Siapa yang bikin? Ibunya, bapaknya? Ini ada Tuhan yang kasih. Nah, kalau Tuhan cabut anusnya, ditutup kemudian seketika Anda nya nanti 3 bulan ke depan bisa? Nggak bisa, Bang. Jadi gimana solusinya? Pakai akal dulu. Ya, dia minta kesempatan. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama lupa. Saya juga lupa sama dia. Pas ada kejadian di kantor saya waktu itu, orang lagi hebohnya. Ada pemadam kebakaran segala macam. Tiba-tiba ada datang anak-anak. Pak, Bapak dicari. Siapa? Ada Pak, tamu dari daerah katanya. Siapa? Itu Pak. Jadi saya, siapa ini ya? Gak kenal juga. Saya juga tidak kenal. Tiba-tiba yang datang itu pakaian ustadz, jidatnya hitam, salaman. Saya Bang Suma yang sering ikutin dialog debatnya, mulai dari ini dari. Oh ya makasih, kami dari Polma. Iya kenapa Pak? Sini Pak. Maaf di luar lagi rame kali, masuk di kantin kami ngobrol waktu itu. Gini. Ini namanya ini yang saya temani. Jadi Bapak yang sering nelpon saya. Iya. Tiba-tiba dia peluk, nangis sekencang-kencangnya. Ada apa? Dia bilang apa sama saya? Andaikan Pak, ada dalam sehari itu 50 kali sholat, 50 kali pun aku sholat, kata dia. Kok bisa kayak gitu? Katanya susah 5 kali. Tidak Pak, begitu saya rasakan, kata dia. Saya rasakan indahnya khusyuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Begitu saya tundukkan, saya sentuhkan jidatku ke lantai, merasakan diri saya kecil dan pencipta saya itu sangat besar. Saya tak ada artinya. Saya bayangkan hidup saya ini seperti apa. Akhirnya saya mengatakan, bagaimana dengan babi? Jangan sebut Pak, kata dia. Jangan sebut. Kenapa? Mendengarkan namanya saja saya sudah mau muntah. Coba. Ini hidayah. Hidayah yang betul-betul hidayah. Cuman waktu itu dia diusir dari kampung. Kenapa? Karena dia misionaris, banyak memurtadkan orang petani-petani di puncak-puncak gitu, yang di pelosok-pelosok. Begitu dia masuk Islam, yang dimasukkan tadinya Kristen jadi bingung. Lah, ini gimana nih Pak Pendeta? Dia ngajak kita ke sini, sekarang dia yang pindah lagi ke agama kita yang dulu. Jadi rumahnya kadang dilempari katanya. Akhirnya solusinya waktu itu kok nggak salah dia tinggalkan kampung itu, dan sekarang nggak pernah lagi dia hubungi saya karena beliau suka ganti-ganti nomor. Kita doakan beliau panjang umur, kita doakan beliau kembali untuk menghubungi Bang Suma. Ya, nomor kalau Bapak masih mendengarkan ini, kalau misalnya ada yang mendengarkan dan menyampaikan dan mengerti dan tahu orang tersebut, ya tolong minta ke beliau untuk kirim-kirim keadaan informasi, gimana informasi terakhir keadaannya ke Bang Suma. Begitu saudara Swedia, ya. Jadi Islam itu sangat indah, Islam itu. Berarti jemaat-jemaat itu pada banyak yang mualaf dong Bang? Sebagian katanya ada yang ikut kembali. Sebagian ada yang ikut kembali ke Islam. Mungkin yang sudah terlanjur mungkin butuh proses untuk kembali. Begitu saudara. Mantap Bang Juma. Amin. Mantap lagi kalau kau bersahadat. Itu lebih mantap lagi.
Ya, saran saya sih pikirkan. Aku ntar telepon nanti, ntar aku telepon dulu. Belum tidur kali dia, nunggu sahur. Indahnya di Islam itu gimana? Selain daripada yang teman-teman pernah sampaikan. Jadi gini, kalau Anda menjadi Muslim, Anda akan menjadi pembela Yesus. Nah, sekarang begini, Anda mau tidak Yesus itu yang disalib? Mau kan? Iya. Nah, saya nggak mau. Saya tidak mau Yesus disalib. Kenapa? Karena Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus juga tidak pengkhianat. Yesus juga bukan orang fasik. Yesus juga bukan kemudian penerima suap. Yesus itu hamba Allah. Anda baca kisah para rasul 24 ya, kisah para rasul 4 kisah para rasul 4 nomor 21 dan seterusnya. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Inilah bahkan dikatakan dalam Yohanes, inilah anakku yang kukasihi. Coba, anak yang dikasihi loh. Anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Masa akan dibunuh? Anak yang dikasihi masa akan dibunuh? Di mana Tuhan berkenan kepada dia, masa ia dibunuh? Padahal sudah ada keterangannya dia adalah hamba yang suci. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan atas kesolehannya, dia hamba yang soleh, doanya dikabulkan. Kan dia berdoa, ya Rabb, ya Bapa, selamatkanlah aku. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Dan ketika kemudian orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala di dalam Yohanes 11 bersekongkol kemudian untuk menangkap Yesus, Yesus itu tidak menyerahkan diri. Yesus lari ke padang gurun bernama Efram. Di sana dia bersembunyi dengan muridnya. Di sanalah siang malam Yesus itu sujud beribadah kepada Tuhannya. Coba, semalam-malaman Yesus berdoa. Bahkan dia tegur muridnya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga untuk semalam ini aja? Berjaga-jaga, maksudnya Yesus itu mau berdoa. Berdoa apa? Untuk diselamatkan dari maut. Pas Yesus berdoa kan ada malaikat yang datang. Nah, itu dia memberi kekuatan kepada dia. Artinya Islam ini membela harkat martabat kenabian dan kerasulan Yesus. Hanya Islam. Yahudi menolaknya. Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram. Yahudi mengatakan Yesus itu dibakar, direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Dia dikatakan bahwa lahir dari seorang binatang yang menggauli ibunya. Itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Dalam Talmudnya menceritakan itu. Tapi ketika Kristen datang memperparah keadaan, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditombak, apalagi Yesus dibunuh, semuanya. Yesus terkutuk. Oh, luar biasa penghinaan dan penistaan ini. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika datang roh kebenaran, Nabi yang membawa kebenaran tersebut, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan. Nah, hanya umatnya Nabi Muhammad yang memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel tersebut. Tak ada umat lain. Kristen yang mengaku pengikut pun tidak pernah memuliakan Yesus. Justru menghinakan sehina-hinanya. Contoh, sekarang wakil presiden kita siapa? Siapa namanya presiden kita itu? Pak Amin. Itu wakil presiden kita. Dia wakil, dia bukan presiden. Tetapi gelar presiden itu adalah gelar tertinggi. Semua orang kurasa mau jadi presiden. Tapi wakil presiden ketika lewat Anda panggil, wahai presiden, dia akan tersinggung. Kenapa? Saya ini hanya wakil. Meskipun presiden itu adalah gelar tertinggi, tapi dengan Anda memanggil saya presiden, itu menghina saya. Karena yang presiden itu Jokowi, bukan saya, tuyul. Kata Pak Amin tuh. Jadi kita gelari dia gelar yang tidak kemudian dia suka. Kenapa? Karena tidak mungkin dia presiden, sementara Jokowi juga adalah presiden. Begitulah Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tuh, Yesus tidak mau.
Jangan kamu menyebut aku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu dia yang ada di atas. Dipanggil baik aja Yesus tak mau. Nah, kalau orang Kristen, dia mati di atas tiang salib, mencurahkan darahnya untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi dosa dunia. Wah, penghinaan. Tak ada, Yesus pernah mengajarkan itu. Jadi begitu Anda masuk Islam, lisan Anda setiap hari hanya memuliakan beliau, menyebut namanya saja kita doakan beliau, kita sanjung, kita muliakan. Kalau di Islam kan disebut Isa. Kenapa Isa? Ya karena Iso juga menggunakan apa, dalam bahasa Aramaik juga Iso, dalam bahasa Ibrani Yesua. Sedangkan bahasa Ibrani, Aram dan Arab itu adalah bahasa serumpun. Jadi ketika berbicara mengenai Yesua, berbicara mengenai Iso, berbicara mengenai Isa, itu adalah satu oknum. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Isa atasnya keselamatan. Nah kalau di Kristen, Isa atasnya kutukan. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kasihan kali Yesus kalian kutuk. Begitu masuk Islam, hanya memuliakan Isa alaihi salam, Isa alaihi salam. Nah, kita kalau di Islam memuliakan Nabi Abraham, memuliakan Nabi Ishak, Daud, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, kita muliakan. Kita muliakan dia. Nabi Isa yang kami maksud itu kami muliakan. Kami muliakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di Kristen, ada memuliakan Abraham? Tak ada. Malah Abraham itu dihujat. Oh, Abraham itu pesina. Abraham itu poligami. Abraham itu memiliki anak yang hasil zina. Anaknya Abraham itu anak budak. Abraham itu tidak sabaran. Hinaan demi hinaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan mengutuk siapa yang mengutukmu, dan akan apa itu? Dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Mohon maaf ya Bung, saya lagi tidur ini soalnya. Ini mulut saya aja yang goyang nih. Mata saya udah terpejam dari tadi. Gitu. Jadi terus siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Lot, semua dihujat di Kristen. Coba baca kitab saudara tuh. Ada kemudian Nabi bernama Nabi Lot, diperkosa sama anak perempuannya 2 secara bergantian. Ada lagi Nabi Daud. Nabi Daud juga dituduh mengintip bininya orang, habis itu dia Ada lagi, pokoknya semua, tak ada yang selamat dari hujatan tuh. Bahkan Yesus tak berhenti dihujat. Nah, anehnya kemudian di dalam kitabnya tidak ada didapatkan cerita nama bernama Nabi Muhammad, tapi setiap hari menghujat Nabi Muhammad. Tiap hari menghujat. Inilah, dibilanglah poligami lah, dibilang pedofil lah, segala macam. Padahal di kitabnya tak ada. Jadi kalau kita masuk dalam agama itu menjadi penghujat kita. Keluar dari sana, masuk ke Islam, kita menjadi orang yang sering memuliakan orang-orang yang suci. Nah, coba kita uji nih. Anda mengatakan, apakah Anda ingin Yesus disalib? Mau. Iblis mau enggak Yesus disalib? Mau. Bedanya dengan Anda dengan iblis apa? Nah, sedangkan kalau Allah, Tuhan dalam hal ini adalah Elohim. Elohim mau enggak agar orang suci, orang tidak berdosa ini dibunuh? Tak mau. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tuhan tak mau. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu Mesiasku, jangan kau ganggu Kristusku, jangan kau aniaya nabi-nabiku. Itu Mazmur. Tetapi kalau Kristen cari alasan, wah, memang dia datang untuk kita, darahnya untuk kita. Di mana? Di Yesaya 53 nomor sekian 1 sampai nomor sekian. Apakah ada bukti? Tak ada bukti sama sekali bahwa itu untuk Yesus, tak ada bukti. Nah, inilah yang saudara Swedia ya, sekelumit pemberitaan dari saya bahwa ketika Anda menjadi Muslim, setiap hari Anda akan menyebut kemuliaan-kemuliaan Isa yang adalah kalian sebut Yesus. Bagi kami, Isa, Yesus, Yesua itu adalah oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kesolehan, dia mengajarkan menjadi seorang Muslim,
mengajak mereka Bani Israel untuk taat kepada Taurat Musa, mengembalikan mereka ke ajaran Tauhid. Nah, itulah yang kami sebut Isa alaihi salam, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk mereka untuk menuju kepada jannah, pada surga. Maaf ya teman-teman, ini kalau kalimat saya tidak nyambung lagi, itu berarti saya sudah bermimpi ya. Ini ngomong sambil pejamkan mata, sudah nggak konsentrasi lagi. Mudah-mudahan nggak kesleo. Lanjut Bang Handi, monitor. Tapi napa semua tiro minta tak salam boleh. Matumbe. Taipa nuna, taipa WA na. Matindo kampang. Jangan-jangan pingsan dia ketakutan. Aduh, gimana ini? Tadi saya cuma bercanda, ternyata ditangkap serius. Oh mama, oh apa? Gimana aku harus pulang? Nah, tuan mereka sesito. Nah, kan dia mau polok nah. Kan dia sih oleh tahu. Saya Iya, yang minta kusang aku. Mapas supelok ada. Bang Zuma di Makassar ya? Saya di Makassar, Bang. Oh. Iya, kebetulan saya penjaga gerbang Kota Makassar. Kalau dari stadion Pare-Pare Makassar masih jauh gak? Kalau sekarang kan ada kereta tuh 1,5 jam bisa. 2 jam lah. Iya. Oh. Iya, pernah sih waktu itu nonton. Ya, tapi kalau nebeng sama kendaraan saya bisa sampai 20 jam. Mampir makanan. Bukan, saya arahnya ke atas dulu. Goa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, mutar lagi Bone, Camba baru, Maros baru masuk ke sana Pare-Pare. Untuk menghindari macet. Udah ketator. Gimana? Nonton bola. Waktu itu ngeteng bareng sama anak Persija. Oh. Iya. Ngapa nggak nelpon saya, Bang? Orang udah gak kenal ya belum. Oh iya, sorry. Stadion ini ya bro, Habibie ya? Hah? Kenapa Bang? Iya, Stadion Habibie. Pare-Pare. Iya, Habibie, Pare-Pare, Habibie, Stadion Pare-Pare. Lumayan jauh. Ya di atas gunung. Iya tuh. Iya, Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin nanti makasih lah pencerahannya, nanti coba aku mau telepon dulu Bang, mungkin belum tidur kali kan, mau sahur kali mereka. Iya, silakan Bang. Terus Anda masih Kristen ya, Dek? Swedia? Masih. Saya masih ke gereja Bang, masih perpuluhan juga. Ya tanya aja hal-hal yang mendasar yang ada di dalam dada yang pertanyaan, tanya aja ke pendeta apa kira-kira jawabannya. Atau sudah pernah bertanya ke pendeta? Sudah pernah bertanya? Belum Bang, kalau di gereja kan kalau udah waktunya udah selesai ya pulang aja, jadi nggak bakal bertanya-tanya sama pendeta sih. Ya dekatin aja pendetanya, kasih apa gitu, belikan kue, Pak saya boleh bincang-bincang gitu. Saya ingin jadi anak rohisnya. Nanti ditanya gitu. siapa yang ngajarin, begitu lagi. Ya saya baca di dalam Bible Pak. Di dalam Bible ada kayak begini, ada kayak begini, itu aja. Ya, tanyain ya. Terus kasih ayat apa nih Bang yang supaya ini apa namanya bisa disangkal kayak gitu. Iya. Tanya aja. Ini benar ini Pak, Lukas 2 nomor 11. Tuhan kita pernah nete. 2 ayat 11. Iya. Ntar aku catat dulu Bang. Lukas 11 27 ya? Lukas 11 27. Iya. 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. 27. Iya. Karena Lukas 16 itu. Mana yang bener ini? Coba aja Lukas 11 26. Lukas 11 ayat 26. 27 sorry. 27 ya. Iya, ini saya sambil tidur soalnya. Oh iya, Lukas 11 27 betul. Jika Yesus masih berbicara. 27. Ya bentar coba aku tanyalah terkait ayat itu. Lukas 2. Seperti itu. Itu emang apa bacanya situ? Jangan sampai salah. Coba dibaca. Aku cuma aku catat dulu. Aku nggak bisa buka ini.
Soalnya sekarang kan orang Kristen kan jarang apa namanya Alkitab kan ini jarang dipakai di gereja, pakainya gadget, Oh gitu. aplikasi. Pas mati lampu nggak ada kuota, satu gereja bingung nggak pastinya. Serak suruh kak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putune. Maaf Om, Iya nak, kenapa? ini tadi ada yang bawa-bawa nama akun Bang Juma. Gitu. Iya terus dia Tahu saya jualan ikan kering dia? Enggak. Setahu saya kalau misalkan Bang Juma live itu kan selalu menyapa ya yang tadi yang Bang Juma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Iya benar. Cuman ini orang sama nama nickname-nya di TikTok Ya Bang Juma. Ya wasang wong ngapusi kilo mas. Itu banyak yang kayak gitu-gitu bang. Iya makanya setahu saya kalau misalkan akunnya Bang Juma sendiri, kalau misalnya kita menyapa pasti disambut dengan Bang Juma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Ya udah cukup. Iya Palsu bang. Udah. Oh benar. gitu. Namanya sama kayak Bang Juma Ya kayak wong begini. ngapusi kilo mas. Iya betul. Iya tuh. Emang banyak yang Kalau sama. Bang Zuma kan suaranya lantang tuh. Coba aja dah. Iya makanya Banyak tadi yang pakai. saya tadi tanya, saya bilang coba on cam atau bicara gitu loh. Soalnya kan yang saya tahu Bang Juma sendiri kan itu ibaratnya kan seorang agamais, ibaratnya kalau Ya wes, Mas. kalau buat pribadi saya TOP BGT lah gitu loh. Masya Allah. Iya wes Iya, mas. Iki lo wongnya ngapusi. Putune wong sedeng. Ngerti orang? Itu Nggih, karena Om. mamanya ngelonte udah nggak laku bang, makanya tadi poin di TikTok bang. Makanya Lebih kasar ini. makanya tadi saya tanya sama beliau yang punya akun nickname-nya Bang Perhalus Juma dikit, sendiri Pak. gitu loh. Nenen. Ya, Kalau memang Nenen begitu mah- kok. Itu kan anak-anak lonte yang mamanya udah nggak laku lagi sehingga Diperhalus mau dikit, makan Pak, nggak deh. ada yang dimakan terus cari koin di TikTok bang, biasalah. Kalau pakai nama Bang Juma kan koinnya banyak nanti dia. Oh, ngono tah. Iya, anak-anak Ono, Mas. lonte, anak begenggek. Nanti kalau gitu saya pakai punya Bang Zuma aja kali ya biar kuenya banyak ya. Ya, Iya anaknya wong sedeng piye mas. Ngerti saya nggak? cuman pengen tanya aja Om gitu aja gitu loh. Udah tahu bang, kita udah tahu kalau Hampura bukan sebelumnya. Ya, bukan ora. cuma Bang Juma aja yang dipalsukan. Saya, Bang Handi, Bang Juma, Ustadz Alif semuanya dipalsukan. Bang. Orang ngerti wong sedeng ya wong gendeng. Anaknya telembok kayak mbok, anak telembok. ODGJ dong. Yang Jambok. ngapusi yo ya senang ngapusi. ODGJ yang bok. Butuh nembah Sugi. Ya wis, Ya kilo butuh nembak Marsono nang ndi? kulo kebetulan tinggal di Kemayoran. Kebetulan saya pakai nickname Putu Nemba Marsono itu kebetulan mbah saya orang Jogja Gunung Kidul. Kemarin nang ini kilo kebun kosong. Kulo nang Sumur Batu Om. Oh Sumur Batu. Nggih Om. Nggih om, nggih. Nggih. Ya sono ya ITC. Oh, ora Om, adom. Kalau Nggih. Banyak coba bahasa Jawa mas. Lucu Arab banget. nanti. Iya iya.
Ikut jangan saya naik dewe. Kalau dewek mah. Tapi kalau orang nyanyi Tegal, langgam Jawa Bang pas Juma. loh Bang Juma loh. Kalau nyanyi langgam Jawa itu pas banget itu. Kalau Om Juma sendiri kan orang Makassar kalau nggak salah ya. Yes. Bang Juma. Iya. Makassar mananya Om? Saya di kota Kotanya? Makassar. Ya enggak, maksudnya kabupatennya. Lah, provinsi, ibu kota provinsi saya, Pak. Oh, maksudnya di wilayah Goa kah, di wilayah Pangkep kah? Makassar. Oh, Makassar. Siap. Deket sama RRI Om? Oh, dekat. Betul. Oh, ulala. Kenapa nggak ketemu ya Bang Juma? Ya itu soalnya ngapa nggak ngajak kopi kita? Lah, kita punya mace di sana, oh, Bang. Di mana? Itu di warung RRI, pas depan RRI. Oh gitu, samping kampus. Sebelahnya. Iya, Nah, sampingnya iya kan sampai sebelah. ya sebelahnya tuh. Wong iki. Oh ngiki. Kebetulan kalau kita mah mayoritas anak-anak motor Om. Iya, jadi ada warung di situ dulu sebelum Mace meninggal gitu loh Om. Saya nyebutnya Mace itu ibaratnya orang tua saya yang kedua lah Om Juma. Oh ini Iya. anak ini gak tahu nih. Sering BL di ini nih Benyamin Sueb nih kalau subuh nih. Nggak pernah Bang, saya bukan asli orang Jakarta. Bang, oke Bang, Bang Putu maaf bukan curhat di sini. Terima kasih, selamat malam. Siap, siap. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Bang. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wija, Kenal ya. Dulu Bang. Wija tahu pedik nih, Wija tahu pedik tahu kasih asih. Iya. Engkai Windre, Wija tahu pedik. Wija Assalamualaikum. tahu pedik. Oh, kasih lah. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Suma. Urus sama Kak kamu Makutana, Bang Suma. Iya. Lo Kak Makutana. Iya kasih. Agak tuh. Pedis itu. Deh itu Oh, nama dia pedih. nama pedih. Tapi iya. Bahasa Indonesia dong ah. Aku nggak ngerti ini loh. Nanti aku terjemahin Pak De. Ini tiba-tiba Iya. jadi siaran TVRI Makassar nih gimana? Aku kasih gitu, Apa tuh, aku Bang kasih. Suma? Aku takut Angka biasa sewa waktu na iya si aku kan Kriste mana wira masaba. Iya. Tapi kebetulan lo kakak bolana. Itu wiro tanda salipe. Jadi Masya pengiwan nak kero. Abang nggak lulus SD ya? Bahasa Indonesia nggak ngerti? dia punya teman Kristen, dia lagi main ke rumahnya. Terus dia lihat gambar salib, tanda salib. Udah terusin. Enggak, itu yang di bawah kan orang apa? Nanti nggak tahu Bang, bikin pusing. Orang Bugis Bone Bang. Enggak, yang di bawah itu banyak tuh, bukan orang Bugis. Izin, ini kita sudah ada Oten. Terima kasih Bang Wija. Selamat malam. Assalamualaikum. Karena bukan Jerum curhat di sini. Oke, silakan manusia baru. Keras sekali hostnya. Emosi hostnya ini. Silakan dibuka mic-nya manusia baru. Assalamualaikum Bang. Iya. Salam Kristen Bang. Kristen. Kristen kok assalamualaikum sih? Yang penting kan artinya Bang. Iya. Oke, lanjut. Kenapa Ki? Saya kepala tak? Musa itu agamanya apa Bang? Dia Muslim. Musa itu Muslim. Bagaimana jalannya dia Muslim Bang? Muslim itu orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepadanya, tidak menolak dengan menjadikan tumbal sebagai pembatal dari perintah Tuhan. Itu Muslim. Termasuk Yesus. Yesus itu Muslim yang taat. Musa Islam. Ya, Musa Muslim, Yesus Muslim. Zaman Musa belum ada Islam. Tapi perintah Tuhan sudah ada kan? Bukan yang ciptakan agama itu kan manusia. Siapa bilang? Agama itu apa? Aturan kan? Benar nggak? Yang menciptakan aturan untuk sujud dalam ibadah. Iya, tapi dilegitimasi kan belum ada di zaman Musa agama. Agama itu kan jalan
cara hidup, pola hidup, kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan dan larangan Tuhan yang ada dalam agama tersebut. Kan begitu. Musa itu Kristen. Dia Muslim. Jadi maunya Musa itu Kristen gitu? Bukan, dia bukan Kristen juga. Oh, ya, sayangnya dia Muslim. Saya ragu dia Muslim. Muslim bang, karena tidak pernah ditemukan adanya pembangkangan Musa terhadap perintah Tuhan yang datang kepada dirinya. Atau ada pernah Musa itu membangkang kufur terhadap perintah? Wahai Kan Musa. ada dua, Muslim atau kafir. Nah, Iya, itu kan aja, cuma nggak ada ada yang dua. lain. Kalau Muslim itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, sedangkan kafir itu adalah orang yang membebaskan diri dari perintah Tuhan. Kayak kalian itulah. Kalian kan tidak menjalankan perintah Tuhan lagi kan? Itu kan udah mengajak. Oh, enggak. Ini, Coba. Apa perintah Tuhan yang Anda lakukan? masuk ke Musa aja kita. Enggak ada kan? Musa itu Muslim. Musa itu kalau dia Muslim ngapain dia bawa orang Israel lewat apa? Ya, justru karena diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membawa kemudian keluar orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, perbudakan Firaun. Bukan Muslim. Loh. Muslim itu apa? Berarti Musa Muslim kafir. itu apa? Cuma Ya, ada Musa dua kafir. di kehidupan manusia ini. Di kehidupan manusia ini hanya ada dua, yaitu Muslim dan kafir. Hanya itu dua. Mau apa? Hanya dua saja. Dia enggak mencerminkan Muslim. Loh, dia Musa apapun diperintahkan pasti dia lakukan. Musa tidak pernah membangkang perintah Tuhan, berarti dia Muslim. Muslim itu artinya, dengar dulu. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Berserah diri. Maksudnya dia mau makan babi. Tidak bisa mengklaim bahwa aku Muslim kalau begitu pengertiannya, Bang. Dia ada babi sudah dipanggang, ya, dikasih bumbu-bumbu ubur-ubur dan seterusnya. Tapi orang ini tidak mau memakan karena ada perintah Tuhan. Sabar dulu, kita gantian. Ada perintah Tuhan kemudian datang kepadanya, jangan kau makan babi. Ketika dia tidak makan babi itu karena dia takut terhadap Tuhan, karena ada perintahnya jangan makan babi, maka orang itu disebut orang yang berserah diri kepada keinginan Tuhan. Jadi dia mengikuti keinginan Tuhannya. Dalam iman kami itu disebut Muslim. Sedangkan yang disebut kafir, ketika ada perintah jangan kau makan babi, tapi dimakan, itu babi. Melanggar perintah Tuhan itu namanya kafir. Makanya hanya ada dua. Manusia itu terdiri dari dua golongan. Pertama Muslim, yang kedua adalah kafir. Nah, Anda ada posisi kafir karena agama Anda mengajarkan meninggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Itu agama Anda tuh. Gak mengklaim bahwa aku ini seorang Muslim. Itu klaim aja itu, Bang. Terserah. Anda kan bertanya, saya jawab. Nah, sekarang tolong buktikan kalau Musa itu kafir. Sejarah, dia itu bukan Muslim. Coba Anda buktikan bahwa dia kafir. Coba. Bukan, kita bicara sejarah. Atau kalau bukan Muslim apa? Kan sudah kubilang, manusia itu terdiri dari dua kelompok. Di orang Israel dia itu Musa itu nabi termulia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama kepada perintah Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ingkar perintah Tuhan. Kalau Anda tidak mau menggunakan kata Muslim dan kafir, oke. Kelompok yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Kelompok yang kedua adalah ingkar terhadap perintah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Musa ini taat atau ingkar? Coba jawab. Dia paling taat. Musa ini taat perintah Tuhan atau ingkar perintah Tuhan? Jawab. Taat. Ya, taat. Nah, kami mengatakan orang taat itu disebut Muslim. Nah, sekarang Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu taat atau ingkar? Taat. Muslim dia. Yang ingkar itu kafir dalam bahasa Islam. Itu kan gitu, bosku. Iya, memang klaim, nggak apa-apa. Tapi kan itu sesuai dengan definisi.
Muslim orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, artinya taat. Kafir artinya orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, artinya kufur. Kan definisinya ada. Hanya ada dua, taat, ingkar, ingkar, taat, taat, ingkar, ingkar, taat. Nah, Kristen ini masuk dalam kategori taat atau bukan? Ternyata kategori ingkar. Gitu, saudara. Belum tentu juga lah Kristen itu ingkar, Bang. Menye-menye suara musik, menye-menye ya. Masing-masing itu, Bang. Bagaimana caranya? Kristen itu ini yang kita cerita, ini perintah Tuhan. Tadi dilarang makan babi. Nah, tapi kan terus perjanjian baru itu bukan apa yang masuk itu yang haram. Nah, itu yang kamu sebutkan bukan yang masuk itu bukan ucapan Yesus terkait dengan babi, bukan ucapan untuk membatalkan haramnya babi, bukan. Ini berbicara mengenai cuci tangan. Bukan. Karena kan konteksnya di sebelumnya dia berbicara begitu di atas ayatnya. Itu kan bicara orang haram. Orang haram. Itu bercerita tentang cuci tangan itu. Tentang cuci tangan itu. Orang-orang Yahudi dan orang Farisi datang bertanya ke Yesus, kenapa muridmu tidak cuci tangan sebelum makan? Nah, sekarang pertanyaannya, di meja makanan orang Yahudi ada babi sama anjing nggak? Yahudi haram kan? Babi bagi orang Yahudi haram. Cuci tangan. Nah, sementara murid Yesus makan tanpa cuci tangan, tidak ada hubungannya dengan babi itu, tidak ada hubungannya dengan babi. Poinnya kan haram kan? Siapa apa yang haram? Babi yang haram. Yang nggak cuci tangan itu haram bagi umat Yahudi. Aduh, gimana ini teman saya ini? Nggak ada ilmunya. Gimana maksud abang ini? Yes. Dan apa yang dimakan itu haram. Loh, babi itu haram. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana babi halal. Ada. Ya. Bukan apa yang masuk. Ya itu bukan babi itu. Itu bukan penghalalan babi itu, Bang. Aduh, parah ini. Saya minta dalil, gimana dalilnya babi itu halal? Di mana dalilnya? Bahwa babi itu tidak dilarang untuk dimakan. Siapa Emangnya bilang? setelah Yesus ngomong begitu para murid makan babi gitu? Rakus mereka makan babi? Tidak. Apakah orang Yahudi hari ini makan babi? Sekarang gini, orang Yahudi itu juga ada Kristen, Bos. Ya ini Kristen yang makan babi, bukan Yahudi. Jangan mensimplifikasikan orang Yahudi. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya Yesus menghalalkan babi itu di mana? Orang Eropa itu setengah Kristen makan babi. Iya, memang Kristen makan babi. Kalau perlu tidur sama babi orang Kristen itu. Kan ku bilang tadi ingkar. Iya kan? Hanya ada taat atau ingkar. Kristen ini masuk dalam kategori ingkar. Tuhan mengatakan babi itu haram. Bukan apa yang masuk. Mantap aja. Jadi kalau dimasukkan narkoba boleh? Coba. Iya. Menurut abang boleh nggak? Nenekmu kiper naik ke saya. Tadi apa yang masuk di mulut tidak haram. Jadi kau masukkan kemudian tangannya anakmu ku telan, bisa? Pakai akal lah. Masukkan narkoba coba di mulutmu, telan. Haram atau tidak tuh? Itu beda bahasa. Beda bahasa. Udahlah, suka-suka kau lah kawan. Bicaralah. Saya minta dalilnya Yesus menghalalkan babi, nggak ada kan? Tak dalilnya Yesus ada melarang. Ada. Nah, ada, Bos. Kalau ada gimana? Gak ada, Bos, dia melarang makan babi. Kalau ada gimana? Gak ada. Kalau ada gimana? Bukan aja. Oke, saya tunjukkan Lukas 16:17. Bacakan, Mak. Mau dibacakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal.
Babinya di mana? Loh, babi itu dihukum mana dia? Hukum Taurat enggak? Imamat itu hukum Taurat bukan? Iya, istilahnya perjanjian lama itu. Ini dalilnya Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Sekarang gini, inti hukum Taurat itu kan 10 dan. Loh, 10 pula. Di dalam Ulangan 6, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Semua hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun Dulu Bang Juma kena report lagi nih. Sabar ya teman-teman. Bro, menurut kamu Kok hilang? Musa itu agamanya apa? Musa itu istilahnya agama itu kan nggak ada dulu agama, dia pengikut jauh apalah Tuhan Oh, mula-mula. jadi Nabi Musa tidak beragama? Agama itu kan ciptaan manusia. Saya nanya, Nabi Musa itu kepercayaannya apa? Maksudnya nggak ada dulu agama Musa, mana ada agama Musa? Oke, jadi Nabi Musa tidak bertuhan. Sekarang yang ada agama. Oke. Ateis dia. Mana ada Ateis. Jadi Nabi Musa ateis. Bukan. Nah, terus apa? Dulu mana ada agama? Iya. Berarti Oke. ateis. Lah, artinya dia itu Atau saya gimana persingkat, kita menurutnya kalau nggak ada saya penyebutannya persingkat. dulu? Apakah agamamu sama dengan agamanya Nabi Musa? Sekarang begini. Diam dulu, saya tanya kau. Agama Muslim. Apakah Padahal agama dulu kamu agama Muslim sesama secara dengan tidak agamanya Nabi Musa? Jangan yang ngomong dulu kalau orang ngomong. Kamu Kristen. Apakah Musa Kristen? itu belum ada. Kamu Kristen. Apakah Musa Kristen? Nggak ada saya bilang dia Kristen. Berarti agamamu beda sama agamanya Nabi Musa, betul? Beda agamanya. Agamanya dulu bukan. Iya, lu tinggal jawab beda. Kamu kok bahasa Indonesianya kurang banget sih? Bukan beda. Artinya ada Agamamu juga apa? samanya. Saya tanya, agamamu apa? Kristen. Kristen. Musa? Dia nggak ada agamanya. Berarti Musa ateis, tidak beragama. Artinya dasar agama yang sekarang koplak. ini kan Udahlah koplak nih. kau yang goblok. Kalau Kau ngomong memang itu bilang bahwa sederhana, dia jangan Muslim. dipersulit. Padahal dulu nggak ada agama. Ya udah, Nabi Musa makan babi nggak? Menurutmu? Saya tanya kau. Menurutmu? Saya dulu yang nanya, kau jawab dulu baru saya jawab. Kalau menurutku dia nggak makan babi. Oke, terus kenapa kau makan babi? Lah, suka aku lah. Oh, suka. Nah, itulah kafir. Nah, itulah kafir. Itulah kafir. Itulah kafir. Kan udah dibilang tadi taat dan kafir. Nah, kalian kan masuk kafir dalam menurut golongan kalian. kafir. Yesus masuk dalam keadaan Muslim taat gitu loh. Masa dibilang Musa itu Muslim dulu aja Muslim nggak ada kok. Nah, dasar bahlul. Udahlah, kamu Muslim cebok. artinya apa? Muslim artinya apa? Coba aku tanya dulu. Apa arti Muslim? Nggak, kita bicara. Jawab apa arti Muslim? Jawab dulu, jawab. Kita bicara Bang, jawab dulu bang. Biar kita ketemu titik terang bang. Arti itu klaim itu. Udahlah turunin, nggak ada gunanya. Udah. Ini Nggak aja, bisa apa arti diskusi dia, nggak ada ilmu dia. Udah. Bro, apa arti Kristen? Muslim. Apa arti Kristen? Pula Musa Muslim. Apa arti Udah, Kristen? turunin. Nggak ada gunanya juga. Nah, biar dulu, apa arti Kristen, bro? Kristen itu apa? Hah? Kristen itu pengikut Kristus. Apa? Tapi bohong. Bohong. Agamamu sendiri kok nggak bisa nerangin loh? Kristen itu pengikut Kristus kan? Siapa itu Kristus? Paulus. Siapa itu Kristus? Siapa itu Kristus? Siapa itu Kristus?
Ya Yesus lah, Yesus Kristus. Oke. Yesus makan babi nggak? Hah? Yesus makan babi. Yesus makan babi atau tidak? Kita nggak bisa membuktikan dia makan babi apa enggak. Saya tanya kau, makan babi atau tidak? Referensinya nggak ada. Saya nggak bisa jawab. Yang nggak ada referensinya di Alkitab. Yakin? Yakin lah. Ya, Yesus taat hukum Taurat nggak? Hah? Yesus taat hukum Taurat nggak? Ya taat lah. Ya. Hukum Taurat boleh makan babi nggak? Hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat intinya kan 10 itu. 10 Boleh makan babi nggak? Nggak ada di situ dilarang dimakan babi yang inti 10. Imamat bukan Taurat. Ya, kalau kita bicara perjanjian lama itu termasuk. Kena lagi dia, aduh capek deh. Kena dong. Ini saya kasih bukti ya. Muridnya Yesus saja nggak makan babi. Kita lihat di Kisah Para Rasul 10. Bentar Bang, ini saya bacakan ayatnya nih. Kisah Para Rasul 10. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang menjijikkan. Ini Petrus nih ngomong nih. Bukan babi kan di situ tolol. Koplak ini ya. Aduh, udah turunin Emosi ini dia. hujat-hujatan nih. Enggak usah ini penyembah bangkai ini turunin Emosi aja dia. lah. Penyembah bangkai turunin, penyembah bangkai. Bukan. Ya udah turunin. Anjing, turun kau anjing. Turun. Udah turun pada jangan terpancing pada. Turun jeng. Udah jangan terpancing pada, udah turun. Orang diajak diskusi baik-baik, dasar lo, anak lonte. Jangan. Dia tuh sukanya mancing-mancing doang. Ini ya, kalau memang bentar Bang Andi, kalau memang ketika peristiwa masalah cuci tangan itu maksud Yesus adalah menghalalkan babi, kenapa Petrus ketika dinampakkan ya di Kisah Para Rasul 10, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Apa jawab Petrus? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang menjijikkan. Berarti ketika Yesus mengatakan bukan setiap yang keluar dari mulut yang najis, tetapi yang dibuang ke jamban yang najis itu tidak menghalalkan babi. Buktinya Petrus nggak makan babi setelah itu. Ya ini perkataan Petrus ini bisa jadi bukti nih. Dasar roten koplak. Bisanya cuma menghujat doang. Koplak itu apa Bang? Koplak itu kalau aki sudah soak. Oh, kopleng. Koplak. Soak. Apa sih namanya itu ya? Ya udah nggak berfungsi otaknya, nggak udah ada daya upaya. Sungsang beda. Ya kayak gitulah. Pokoknya yang jelek-jelek lah. Iya. Mantap. Ini memang ini sengaja berentetan naik kalau argumentasi ya ngeluarin kata-kata kotor. Ya apalagi yang mau diucapkan? Kalau untuk orang kafir kayak gitu harus asida walal kufar, sikat. Nggak usah dihalus-halusin, nggak ada itu. Jadi kalau udah kalah argumentasi ya pasti ngeluarin kata-kata kotor. Kenapa sering keluar kata-kata kotor? Ya karena mereka yang makan yang kotor-kotor yang dilarang. Keluarlah semua itu, gitu. Gitu ya, baru tahu saya. Lagian babi dilarang makan nih embat. Katanya Musa tidak beragama. Jadi Nabi Musa tidak beraturan dong. Itulah. Begitulah mereka. Dikasih nomor HP, ditunggu sampai sekarang. Itu siapa ini Papa ini? Siapa ini Papa ini? Papa Kilo Charlie Romeo, silakan. Assalamualaikum Bang Abang. Waalaikumsalam, saudara. Iya Bang, izin ya, kebetulan saya mualaf udah Masya Allah 4 tahun, cuma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma memang sayangnya setelah mualaf itu nggak ada yang ngarahin aja. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mungkin abang bisa jawab, ya entah Bang Zuma atau Waki Sugi atau Bang Handi. Ini terutama soal yang lagi banyak nih dibahas terkait yang masalah toa masjid ya. Saya kan kebetulan ngekos. Jadi saya ngekos itu karena kabur dari rumah karena saya mualaf sendirian, keluarga nggak ada yang tahu. Masya Allah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi memang ibu sudah meninggal, baru saya mualaf. Nah, bapak saya nggak tahu. Nah, jadi saya istilahnya ngungsi lah gitu, ngekos-ngekosan saya ini memang dekat banget sama masjid. Alhamdulillahnya. Setiap sebelum azan itu adalah kan murotal ya. Nah, dia itu cukup kencang. Saya nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Cuma murotalnya itu misalkan subuh jam 4:30, dia bisa dari jam 4 kurang sampai dengan azan. Nah, itu kan saya mikirnya adalah kasihan yang pada punya masih bayi atau mungkin yang udah tua-tua yang lagi sakit. Itu sebenarnya menurut pandangan Islam tuh bagaimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini waktu itu saya pernah lihat tuh di TikTok ada berita soal banyak orang Jepang yang mualaf. Mungkin kita sebagai sosok beragama Muslim, ya kita senang-senang aja. Oh, berarti makin banyak saudara yang bergabung gitu. Cuma banyak juga yang komen kalau banyak yang mualaf berarti kiamat makin dekat. Itu sebenarnya bagaimana supaya saya juga kan ya namanya ngarahin supaya saya nggak berpikirannya makin liar. Sama yang terakhir ini sih Bang, sorry ini banyak nanya. Yang terakhir itu saya masih kurang paham soal masalah arti Maulid Nabi. Jadi kadang kalau saya ketemu masjid ini hari ini ngadain Maulid, 2 minggu kemudian masjid yang lain ngadain Maulid. Sebenarnya Maulid itu konteksnya bagaimana dan apa sih maknanya, dan apakah memang di setiap minggu itu diadakan atau memang hanya event tertentu aja, kurang lebih gitu sih Bang. Iya. Siapa yang mau jawab ini? Monggo. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai apa tadi yang pertama, azan ya. Toa. Jadi sebenarnya saya sendiri pun pernah ketika salah satu anak didik saya kemudian menjadi panitia masjid, itu saya WA, tolong kalau bisa diturunkan volume tuahnya karena ini sudah melampaui batas. Arti kata jarak rumah saya dari masjid itu kurang lebih 500 meter. Tapi suaranya itu benar-benar nusuk sampai ke dalam kuping. Jadi saya suruh kecilin gitu. Sebenarnya gini, panitia masjid itu bukannya kita ingin menggurui mereka, enggak. Harusnya memang kita ini kan toleransi. Kalau di dekat masjid ini itu ada non-muslim juga, dan kemudian orang-orang di sekitar masjid itu ada orang Islam yang sudah rutin kemudian berjamaah di masjid, maka harusnya panitia yang ada itu nggak lagi terlalu mengencangkan kemudian. Apalagi kalau masjid itu jauh dari pasar, jauh dari keramaian, dan di situ ada non muslim, apalagi kalau ada, kan ada tuh, itulah hikmah orang akikah diundang supaya tahu, oh di sini ada tetangga kita yang baru lahiran, di sini adalah teman ini. Jadi bukan cuma anak orang non muslim saja, anak bayi yang baru dilahirkan juga akan terganggu ketika masjid itu terlalu mengeraskan suaranya. Karena ada yang kayak gitu tuh. Jadi terkadang anak-anak di masjid ini yang membunyikan masjid betul-betul ndak kontrol volume. Padahal suara masjid itu kan harusnya batasan ke suara masjid yang ada di sebelahnya. Misalnya jarak masjidnya antara masjid satu dengan masjid yang satunya itu jaraknya 1 kilo, maka diupayakan suara masjid itu hanya sampai di antara di tengah-tengah masjid yang sama. Ini jangan perang suara gitu loh. Jadi dilihat dari radius masjidnya, jangan perang suara jadinya. Apakah ini adalah sesuatu yang Bang Suma punya keinginan untuk menjawab sendiri tanpa ada dalil? Tidak, ini toleransi aja. Toleransi aja. Kenapa? Karena
ketika kita ajal nih orang Islam sendiri, ketika suara terlalu keras meskipun suara ngaji itu juga akan mengganggu pendengaran kita. Jadinya kita tidak khusyuk mendengarkan suara itu karena merasa pekik gitu. Hanya saja suara dari masjid ini kalau dia masih standar itu biasa aja karena itu kalam Allah. Menurut pandangan umat Islam itu kalam Allah dan perintahnya pun ada. Bahkan kalau misalnya di dalam kitab orang-orang terdahulu kan ada panggilan untuk seruan itu, serukanlah, nyanyikanlah suara nyanyian baru untuk Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab yang biasa kita baca sebelum Anda menjadi muslim itu diperintahkan untuk bersorai-sorai. Bersorai-sorai artinya bersorai itu kan ya, bahkan kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 nomor 10 itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulaunya dengan segala penduduknya. Ini perintah untuk menyuarakan kemudian firman Tuhan. Itu ada, itu memang perintah-perintah kayak gitu. Diperintahkan bermasmur, menyanyikan lagu baru. Nah, jadi kalau terkait dengan toa di masjid, ya saya rasa itu ada aturannya sendiri nantinya. Seperti itu, Bang. Mazmur 107, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Itu ada perintahnya tuh. Seperti itu, Bang. Bahkan ada perintahnya juga disuruh berpuasa, ya, disuruh berpuasa dan sambil teriak-teriak. Itu ada dalam kitab terdahulu itu. Diperintahkan kemudian berpuasa, lalu kemudian mereka diajak untuk teriak sekencang-kencangnya. Kalau ada perintah untuk berpuasa dan teriak sekencang-kencangnya, itu maksudnya apa tuh? Saya kira gitu ya. Ini ada hadis sahih. Iya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad. Di situ Nabi bersabda, hindarilah berlebih-lebihan dalam agama. Karena sesungguhnya berlebih-lebihan al-gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Iya. Tadi apa lagi? Itu Bang, yang banyak, apakah jika memang semakin banyaknya orang yang bermualaf, apakah menandakan kayak kiamat sudah dekat dan sebagainya, dan apa arti makna si maulid itu sebenarnya gitu? Tanda-tanda kiamat. Ya, kalau semakin banyak orang mualaf, ya saya hanya sebagai apologet saya mengatakan apabila Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, maka tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman. Artinya mereka akan jadi mualaf semua. Memang itu betul. Ahli kitab ini akan menjadi seorang mualaf semuanya. Kenapa? Karena mereka kemudian akan meninggalkan ajaran kekufuran menuju ajaran yang benar, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diaminkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga tak ada satupun ahli kitab yang ada pada masa itu yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Dengan demikian orang akan berbondong-bondong kemudian masuk ke Islam. Gitu, saudara. Iya, Bang. Apalagi terkait maulid. Iya, betul Bang. Nah, jadi kalau terkait dengan maulid ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Di sini katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak ada dasar pijakan di dalam Al-Quran sendiri untuk memperingati, ya, hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tak ada perintah secara tertulis untuk merayakan
hari kelahiran beliau. Tetapi Al-Quran pernah menjelaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Di situ Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kemudian hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya apa? Hendaklah dengan karunia Allah berupa agama Islam dan rahmatnya, yakni Al-Quran, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, yang membawa Al-Quran dan yang membawa Islam kemudian sebagai rahmat di atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang datang kemudian mengajarkan rahmat dari Allah ini berupa Islam, berupa Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, kalau umat Islam melampiaskan kegembiraannya memperingati kelahirannya, ya mungkin sebagian orang menganggap itu tidak ada kaidah-kaidahnya, tapi ada perintah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dengan datangnya Islam, dengan datangnya kemudian Al-Quran, hendaklah mereka itu bergembira. Nah mungkin orang-orang yang merayakan maulid, karena saya juga tidak termasuk di dalamnya, orang-orang yang merayakan maulid ini mungkin bergembira dengan ucapan terima kasihnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka itu merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan cara seperti itu. Mungkin kalau saya ditanya, yang harus dihindarkan itu adanya kegiatan-kegiatan yang tidak kemudian masuk dalam kategori syariah atau syar'i, atau ada upacara-upacara yang masih dari upacara-upacara nenek moyang kita yang berasal dari ajaran animisme. Mungkin itu yang dihilangkan. Tapi kalau bergembira, bersyukur dengan adanya Islam, dengan adanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya saya rasa itu enggak juga salah sih sepenuhnya. Ar-Ra'd ayat 36 juga mengatakan demikian, dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Mungkin mereka melampiaskan kegembiraan mereka itu dengan cara itu. Nah, kalau saya diminta kemudian bagaimana solusinya? Apa maulid itu seperti apa? Kalau saya, kita bersyukur kemudian untuk kelahiran Rasulullah, ya perbanyak aja salawat. Kalau saya sih gitu, perbanyak salawat, perbanyak berzikir, perbanyak kemudian sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Begitu, Bang. Oke, Bang. Mungkin ada tambahan dari Akhi Sugi atau Bang Handi atau yang lain. Silakan. Sebenarnya Maulid Nabi itu sendiri kan itu diawali dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ketika itu umat Islam itu girohnya itu menurun, maka diadakanlah Maulid itu untuk membangkitkan giroh sebenarnya itu. Nah, setelah bangkit giroh itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengalahkan Roma ketika menjajah Yerusalem. Nah, kalau tujuannya itu memang untuk menjadi penyemangat, ya kan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu nanti kalau merayakan itu dianggap wajib. Nah, itu yang jadi masalah. Selama itu tidak dianggap wajib, ya, seandainya nggak merayakan nggak apa-apa, nggak dianggap sesat, ya nggak masalah. Tetapi kalau itu bentuknya adalah suatu kecintaan kepada Nabi, itu mantap, gitu Bang. Oke. Oh iya, mungkin ini terakhir kali, biar nggak banyak juga terkait yang mualaf saya ini. Tadi kan nama saya ini memang masih Kristen banget lah. Jadi orang kalau manggil tuh masih yang kayak lu Kristen ya, enggak gue Muslim. Sebenarnya apakah diwajibkan? Kalau sunat ya wajib. Dari mulai saya masih Kristen pun saya udah sunat. Cuma ketika memang sudah mualaf, apakah wajib untuk menambahkan nama Muslim di nama saya? Karena saya jujur kalau ditanya kenapa nggak ganti nama dan sebagainya, saya selalu punya pendirian bahwa hanya itu yang ditinggalkan oleh almarhum ibu saya. Makanya saya nggak mau rubah. Cuma sebenarnya kalau ada nggak sih pandangan-pandangan tertentu bahwa ya ketika kamu Muslim, kamu harus ubah nama, kayak gitu sih Bang. Kalau di dalam Al-Quran saya belum pernah menemukan itu ya. Tapi kalau di hadits
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberikan nama kepada anaknya yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang selalu memperbarui sholat sunat. Banyaklah pokoknya Rasulullah bagaimana kemudian menganjurkan memberikan nama-nama yang baik terhadap anak-anaknya, kepada umat Islam untuk memberikan nama anaknya kepada nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Seperti itu bang. Itu ada hadisnya memang, untuk menamai orang dengan nama-nama yang baik. Seperti kalau misalnya anda punya nama Kristen, nggak mau dihilangkan, nggak apa-apa, gunakan aja nama Islam di depannya, Abdullah atau Muhammad atau Ahmad. Karena ada juga hadits yang mengatakan, janganlah kamu memberi nama dengan nama yang buruk, karena nama itu akan menjadi panggilan di akhirat. Jadi kalau nama anda hari ini Cundeke, ya nanti di akhirat dipanggil Cundeke kan tidak lucu gitu. Atau Bom-Bom, nanti di akhirat dipanggil Bom-Bom kan tidak lucu. Iya. Makasih banyak untuk sama-sama bung. mungkin nanti ya minta tolong doain aja supaya saya juga bisa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nggak ada berpaling lagi. Amin. Turun waktu banyak. Ya sama-sama bang. Istiqomah terus ya. Kuatkan imannya. Betul. Jangan sampai goyah. Hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ya betul tadi kata Bang Yuma itu masalah toa. Itu ada skala desibelnya dengan suara yang wajar gitu. Tapi orang-orang juga yang protes di situ jangan sampai goyah. Proteslah yang bijak juga, jangan kayak ibu-ibu yang kemarin itu. Ya betul tadi kata Bang Yuma itu masalah toa. Ya apa sih? Kemudian kalau sekiranya duluan masjid yang ada di situ, terus ada yang di non muslim misalnya beli rumah di situ, terus dia protes, ya bijak juga dong. Anda kan udah tahu ada masjid di situ, terus Anda beli rumah di situ. Jadi bijak aja gitu, semua ada solusinya. Itu ya kira-kira ya Bang Juma ya, harus benar bijak lah. Nah kadang-kadang juga kan adik-adik kita, anak-anak kita kan mainkan toa itu ya perlu juga dikontrol. Gitulah. Islam itu indah, semua ada solusi, tapi dengan cara baik-baik, jangan arogan. Itu sih. Iya Bang Andi. Kalau ada Anda arogan langsung main teriak-teriak, ya cara menyampaikannya juga ya nanti mudah-mudahan si orang yang memaklumi gitu. Kan kemarin terjadi tuh ada ibu-ibu itu sampai ke kasus hukum malah. Karena cara menyampaikannya nggak bagus, malah di media sosial dia teriak-teriak. Beda kalau yang ada di kampung. Apalagi di bulan suci Ramadan ya dipergunakanlah di kampung-kampung untuk membangun kaum muslimin dan muslimat untuk sahur. Ya kalau di perkotaan kan ya memang ada bentuk toleransi juga sih. Gitu. Nggak bisa ngebayangin kan kalau over desibel gitu. Terus ada bayi, ada orang sakit gigi, ada orang jantungan, susah tidur gitu. Nah itulah bentuk toleransinya dimaksud tadi. Sahur gitu. Jadi yang naik nih siapa nih? Dia lagi merah sinyalnya dia. Orang perlu dikasihani. Naikinlah satu-satu lah, siapa tahu mau berbagi sahur. Jangan lupa nih teman-teman, untuk tetap kita masih dalam program Safari Ramadan sebulan penuh di Masjid Nur Maulidah.
di rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Iya, besok anak-anak API datang Bang, di hari Sabtu mereka jadwalkan. Oh iya, Masya Allah, weekend ya, sampai 2 hari ya. Iya, sahur sampai sahur. Waalaikumsalam. Ini aja Bang, tadi saya ngikutin live ini hampir 4 jam lebih. Ya cuma mau ngingetin aja nih, kita di Ambon udah sahur gitu aja. Jadi mungkin abang-abang juga jangan lupa sahur gitu Bang. Iya. Sahur. Ya cuma kita aja sih Bang, mau berbagi nih. Kebetulan juga lagi sahur di sini. Sambil aku turun aja di bawah sambil dengerin, nyimak aja dulu. Iya, makasih Bang, Iya, makasih. Kang. Udah Akang udah Pak Ijo pula lagi. Double Kang. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Ini udah hampir 5 jam ngikutin ini Bang dari tadi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah, masih diberi rahmat Allah. Oke Bang, aku tur dulu Bang ya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang, kalau mandi pakai air Bang. Laskar API Sulsel siap bergerak katanya. Kalau yang tadi jadi mau ketemu anak-anak Laskar mulai panas. Maksudnya itu Laskar API Sulsel nanti kalau sekiranya tadi mau ketemu, dia mau patungan, beliin dia sepeda motor buat pulang kampung gitu ya Pak Juma ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat Bang Zuma, sehat-sehat selalu Bang. Kecil banget suaranya. Sehat Bang. Buat Bang Andi dan Ustadz Sugi. Minta waktunya 1 menit aja Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Alhamdulillah Bang, 4 hari ini doa saya dijabah Bang. Masya Allah. Apa doanya? Puasa. Pengen nelpon Bang Juma. Sampai merinding saya ini Bang, itu sedang aja Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa merinding Bang? Kenapa? Kedinginan dia, AC-nya terlalu dingin. Selama dari 2018 sampai hari ini selalu ngikutin terus Bang. Alhamdulillah. Pesan buat Bang Juma ini kalau bisa. Siap. Kalau Oten yang nggak berbobot, jangan Bang Juma yang ngadepin Bang. Abang mah istilah kasihnya buat yang pentol-pentolan nanti Bang. Pentol. Iya. Buat peluru Oten ini kan bakalan menyusul nih Bang. Yang diumpanin yang kroco-kroco dulu, yang model penghujat gitu kan. Iya. Tapi abang lihat enggak semalam si CP penghujat kelas langit itu keok? Ngelihat saya Bang. Mantap sekali. Siap ngikutin terus ya Bang. Alhamdulillah Bang. Wih subhanallah Bang, bener-bener malam berkah bener nih saya Bang. Bisa ngobrol sama Bang Juma. Siap. Sini ada guru-guru kita juga yang lain. Sukses terus ya Bang. Amin. Mudah-mudahan kalau Oten yang merengkel tuh biar Bang Handi aja yang ngadepin Bang. Kalau Bang Juma buat yang kelas-kelas kakap aja Bang, abang di belakang aja. Siap, apa nam? Ilmu abang nanti sia-sia Bang kalau ngadepin Oten-Oten kroco itu Bang. Oke Bang. Makasih ya Pak Jo. Udah gitu aja ya Bang ya. Iya makasih Pak. Sukses terus buat abang. Amin. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum. Ingat Pak Jo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat kalau tanah warisan udah laku jangan lupa-lupain kita lah. Insya Allah Bang Andi. Jangan lupain. Bang Andi. Ya Bang. Oke kita sambut lagi yang baru naik. Gak apa-apa lah di salam salim ya. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, Bang Andi, apa kabar? Sehat. Baik, alhamdulillah. Iya Bang Juma, saya mau pingin nanya nih. Saya puasa ya Bang, tapi kalau sore itu kan biasanya saya gym 2 jam, setelah itu sauna atau lakukan hal-hal yang ini gitu. Itu dalam Islam sendiri nggak apa-apa ya kalau kita
nikmatin sauna atau Selama tidak mengganggu ini puasa, Bang. Ketika sudah sauna itu abang merasa kenyang gitu? Enak sih badan. Kayaknya enggak sih, enggak merasa puasa sih sauna itu. Enggak. Iya, kecuali sauna keringatnya keluar jatuh ke bibir, yang jilat-jilat matelan, nah itu. Itu pertama. Begitu. Kalau saya renang Bang Zuma itu saya nggak tahu juga ya masuk air nggak itu ya. Ya kan abang yang rasakan Bang, bukan Bang Juma. Iya nggak ini sih nggak kerasa masuk air. Gitu. Ya kalau bisa gini loh Bang, hindarilah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu aja sih. Misalnya kalau renang kan cenderung orang kadang nelen air nggak berasa. Ya kan air gitu. Hindari dulu lah. Kan masih ada bulan berikutnya Bang. Kan gitu. Tapi kalau sanggup, ya silakan saja. Nah, itu kan saya kan di ini Bang di Madrid tuh. Jadi gitar-gitar Spanyol itu kan bagus-bagus tuh bodinya. Tapi saya nggak nafsu ya, gitu. Itu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Kecuali nafsu. Kecuali nafsu kan? Soalnya ya nggak nafsu saya. Ya oke. Terus yang mengenai saya mau makan itu terapkan 2 hari sekali makan itu nggak jalimin diri saya ya? Selama badan kita enggak Enggak ya. Iya. Tapi saya buka sahur, buka apa namanya dengan air terus makan buah kurma itu aja begitu. Iya, sama Rasul aja begitu kan? Tapi nasi 2 hari sekali nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Saya aja belum makan nasi ini. Oke lah kalau gitu. Oke, makasih banyak Bang Juma. Baik. Bang Andi, ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma mau nanya nih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu dulu, minister dulu. Ini berbicara tentang buka puasa. Sebelumnya saya mohon maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru di sini. Mau mengingatkan kalau bicara istri will itu di Bennett nggak Bang di sini? Bicara apa? Istri will. Kalau di Israel gitu Bang. Takut di Bennett nggak Bang? Takutnya di Bennett pas ngomong. Betul. Oh ya. Nah, sensitif. Saya di bahasa dibedain aja ya. Jadi terkait pembicaraan kurma, saya mau mengingatkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru di sini. Barangkali di bawah ada yang belum tahu kalau Israel ini salah satu pengekspor kurma terbesar di dunia di tanah di tanah Palestina yang dijajah itu. Nah, orang-orang kan di bulan Ramadan ini kurma ini jadi salah satu makanan yang banyak banget gitu Bang Juma dicari. Iya, dikonsumsi orang. Iya, apalagi jadi marketing yang bagus lah di bulan Ramadan. Nah, saya di sini cuma mengingatkan kepada saudara-saudara yang di bawah, begitu buat saya sendiri, selalu berhati-hati dan udah ada banyak keterangan kok man aja yang terkait kurma-kurma Israel itu udah banyak banget tersebar luas dan datanya tuh banyak juga yang valid. Terus kalau misalkan ada di dalam boxnya itu made in Israel, kalau nggak made in Israel itu ada tulisan West Bank. Nah itu harus dihindari. Itu sih yang saya ingatkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru. Iya benar-benar. Kasih luar biasa informasinya ini. Saya boleh bertanya sebagai penutup Bang Juma? Iya. Bukan bertanya tapi request. Silakan. Kalau pengen tahu Bang Juma murotal itu kapan? Saya pernah nanya sebelumnya murotal Bang Juma di channel YouTube yang fullnya itu. Kapan ya? Mau dibuatkan murotal?
Mungkin requestan saya ini mewakili para ibu-ibu di bawah juga, karena emang Bang Juma suara itu apa ya, kan terutama saya nih sebelum tidur tuh suka dengar ya komal-komal Bang Juma, kalau misalnya lagi nggak live saya suka dengar murotal gitu biar sambil tidur gitu. Nah terutama kalau Bang Juma yang itu. Padahal saya baru belajar ngaji bang. Cuman songkatnya ini yang kadang bikin bagus suaranya. Enggak. Itu Iya. sih paling saya di bawah kayaknya mewakili para ibu-ibu nih, pengen dengar murotal karena emang enak banget Bang Juma. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah kedepannya dibuatkan ya bang. Cukup dulu gantian ya. Oh iya ya, makasih. Sebelumnya mohon maaf saya ya. Iya, sama-sama bang. Sehat terus. Amin, makasih. Sehat semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Tukang jemput ntar ya Pak Mas Parjianto dulu. Bang Juma, saya mau nanya nih bang. Iya. Kalau saya sering nonton debat-debat gitu, mereka tuh selalu bilang, aku ada sebelum Adam diciptakan. Sama kedua, istilah kasarnya 100% manusia, 100% ilah. Itu saya sampai sekarang bingung saya itu bang. Memang harus Sedangkan Nabi Isa aja sama Bunda Maryam kan tuaan Bunda Maryam itu bang. Itu gimana itu bang? Itu kan saya sering mengatakan mustahil dalam waktu bersamaan orang yang percaya kepada buku tersebut juga dalam keadaan sehat akal maksudnya. Artinya pada saat mereka beriman kepada Bible mereka, itu pada saat itu yang menggunakan standar akal. Kenapa saya mengatakan demikian? Jelas nih, aku ada sebelum Abraham ada. Mana buktinya? Lawang dia dilahirkan abad pertama kok. Kan itu jelas. Nah, belum lagi kalau Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Memang kita sudah ada. Di alam roh itu kita sudah lebih dulu ada daripada Abraham ada. Fisiknya ya, antara ruh kita dengan fisiknya Adam, ya udah lebih duluan kita. Karena kenapa? Kita sudah di alam ruh bersama dengan rohnya Nabi Abraham, Nabi Ibrahim maksudnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya aku lebih dulu daripada Abraham, ya rohnya Yesus dengan jasadnya Abraham, itu yang dimaksud. Nah, bagaimana dengan khotbah 3 nomor 15? Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Belum lagi Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari bumi tapi dari surgawi. Gitu Bang. Kecilnya itu jawaban kayak gitu. Nah, bahkan Bang Handi tuh jago tuh. Duluan mana? Apa Bang Handi? Duluan mana Bang Handi? Duluan mana Yesus dengan Maria? Ya kadang-kadang dijawab lebih aneh. duluan Yesus. Iya. Kadang ya sering itu saya tanya, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya kalau dia konsisten bahwa Yesus Tuhan, ya Tuhan Yesus. Habis itu di belakang apa Dek? Lebih dulu Maria, lebih tua Yesus. Ya itulah. Gimana cerita itu? Ya karena nggak mungkin lah Tuhan Maria, karena Yesus yang lebih dulu Adam daripada dia. Bisa aja itu terjadi diimani kalau nggak pakai akal, betul nggak? Ya memang harus nggak logis sih. Itu dia makanya. Sama begini bang, kalau susah-susah, istilah kasarnya manusianya ya bang. Tapi kalau giran yang ini baru ilahinya katanya kan, campur gitu bang. Gimana itu bang? Nah itu dia. Intinya nggak rasio. Imani aja intinya di situ bang. Kita nggak bisa masuk ke ini, nggak bisa masuk ke area dia, karena akal kita menolak. Akal kita menolak untuk diskusi, untuk apa? Memasukkan kemudian doktrin dogma kayak gitu. Kita nggak bisa mengimani, susah. Karena nggak masuk akal. Sedangkan nilai di matematika kalau 100 kan udah tertinggi gitu ya bang. Betul. Ini istilah kasarnya 100% manusia,
100% ilahi. Makanya kadang saya nyernanya gimana ini pikir saya kan. Berarti 200% itu jadi bang. Iya 200% lah. Karena tapi mereka nggak nyadar bang, kalau dibilangin 200% nggak mau mereka itu bang. ya itu dia, makanya kan udah kita bilang tidak rasional, nggak bisa pakai anak nalar. Imani saja, jangan coba-coba pakai gunakan akal. Kalau bahas tentang kitab mereka nggak akan pernah nyambung, karena memang akal diperintahkan untuk dimatikan. Gitu bang. Oh, yaudah, ini Pak. saya masih cari nomor HP-nya, ini tidak ada mas nomor HP yang mau ketemu 4 mata. Itu di Yohanes nantang itu bang di TikTok bang. Iya, kita tunggu aja di mana beliau bikin panggung, kita hadir. Kan dia nantang. Tapi dia cari dana bang, biar gimana juga. Ya itu dia makanya. Politiknya jalan dia itu. Sakit. Caleg kemarin ya bang. Bagaimana nggak caleg, nggak kalah, uangnya nggak ada, keluar 1 rupiah pun nggak ada duit. Karena cuman milih-milih aja, ada nggak ya, ada nggak ada. Dia adu nasib aja gitu loh. Kalau ada nggak, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Soalnya kan jadi caleg juga nggak pakai duit. Nah bang, Islam yang sering dipakai Shopee, Gatul sama CP itu Islam apa itu bang? CP apa itu bang? Apa itu CP? Islam yang sering dipakai mereka tentu framing Nabi Muhammad itu bang. Ya itu dari mana, kan kita nggak tahu sumbernya dia. Sementara sumber kita kan kitab sahihah, hadis sahihah dengan Al-Quran. Nah sekarang semalam kita bisa buktikan ketika kita berdebat, ternyata edit Wikipedia itu bisa. Sampai-sampai saya juga menulis di Wikipedia. Tapi berarti mereka itu cuma framing aja ya bang? Iya betul. Udah bang, terima kasih bang. Iya bang. Oke. Bang Andi Iya. turunin bang Andi buat yang oten yang lain. Bang Handi, hostnya mana ini? Host, kalau memang sudah tidak bisa dilanjut, istirahat. Ya, diumumkan sekali lagi Bang Handi, sekali lagi Pak, habis itu kita tutup terkait dengan safari kita. Betul. Jadi untuk teman-teman yang menonton baik di sini channel UK Pilih Maba, Sandi Selebes channel, tetap dukung terus program kami di Masjid Nur Maulida Safari Ramadan sebulan penuh, mulai dari buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, kemudian sholat isya diselingi dengan kajian kristologi, ceramah dan seterusnya bersama anak-anak yatim di sana. Kemudian sampai pagi sahur bareng lagi di sana gitu selama sebulan penuh. Ya untuk yang ingin berinfak sedekah silakan, kami menunggu uluran tangan para jamaah semua di mana saja berada melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Terima kasih sebelumnya, semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Yuma untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma jangan tutup dulu dong sebelum saya ini ikut ngobrol dikit. Saya nyimak dari awal. Ketika sudah jam 2 ke atas banyak saudara muslim naik, saya juga ikut naik itu ya. Nanti kalau sudah ya ditutup nggak apa-apa. Kan saya sudah mumpung di atas dong. Kan gitu Bang Juma. Bang Andi izin ya, Bang Juma, Bang Andi ya. Izin 1 atau 2 menit. Terkait apa yang saya simak dari awal sampai akhir ini, yang sering dinarasikan si Oten, namanya Oten kan
mulut itu yang tidak menajiskan, dan yang keluar dari jamban itu yang menajiskan. Tolong Bang Juma diedukasi sekali lagi, ini permintaan saya pribadi untuk penonton yang masih 2300. Dibangun mereka itu seolah-olah melegitimasi bahwa babi itu haram. Padahal konteksnya Yesus kan tidak menghalalkan babi, tapi dengan kalimat itu mereka ini seolah-olah sudah barang yang haram pun seperti babi pun bisa dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mau sholat ini Bang Andi, Bang Juma, masalah wudhu. Hampir setiap saya berpuasa, setiap saya mau sholat itu wudhunya berkumur-kumur. Nah, ada yang mengatakan berkumur itu kalau bisa dihindari. Tapi dalam hati saya kalau dihindari kok kayaknya syarat untuk berwudhu kurang sah. Dua ini Bang Juma mohon diedukasi. Habis itu saya turun karena ini sudah waktunya sudah larut malam juga tuh. Tapi kalaupun ada oten yang masih pengen diskusi ya silakan, saya nyimak di bawah. Gitu Bang Andi, Bang Juma host, terima kasih, semoga sehat selalu. Saya nyimak sementara waktu. Terima kasih. Iya. Iya. Ini kalau berbicara mengenai haramnya babi ya, itu kita lihat di data mana lagi Bang Handi? Markus 7 kan ya. Nah di situ dikatakan begini, pada suatu hari, pada suatu kali, sekelompok orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang ada di Yerusalem menemui Yesus. Mereka kemudian, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus makan dengan tangan najis. Artinya makan tanpa cuci tangan, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah pada saat itu murid-murid yang dilihat oleh orang Farisi dan orang-orang yang ada sebagai ahli Taurat pada saat itu lagi makan apa? Makan babi, makan monyet, makan guguk. Kan tidak. Mereka sedang tidak makan makanan haram. Nah, lalu kemudian sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lain tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Ini berbicara mengenai pembasuhan tangan, bukan berbicara mengenai makanan haram. Orang-orang Yahudi tanpa diperintahkan jangan makan babi, mereka sudah tahu babi itu haram, menjijikkan bagi mereka. Karena orang yang makan babi diancam di dalam Yesaya 66 nomor 23. Itu diancam itu. Nomor berapa itu ya teman? Akhi, Yesaya 66 nomor berapa itu makan babi itu diancam mau dibakar itu ya? 13 ya? Akhi. Iya betul. Yesaya 66 kan itu ya. Nomor 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta belaau tikus. Ini Tuhan, makanya orang Yahudi itu tidak makan babi. Nah, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66. Tuh, firman Tuhan tuh. Jadi makanya orang Yahudi tidak berani makan babi. Sedangkan mereka orang Kristen menghalalkan babi berdasarkan Markus 7 ini. Padahal Markus 7 tidak ada sama sekali beliau menghalalkan babi, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ini masalah cuci tangan. Dan kalau kata Yesus gini, apa kata pengantar Markus, dan kalau pulang dari pasar mereka, juga tidak akan makan kalau dia tidak dahulu membersihkan diri mereka. Banyak warisan lain bagi mereka yang mereka pegang, umpamanya hasil mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis tuh. Makan dengan tangan tidak dicuci. Kenapa? Jawab Yesus, benarlah dibuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah
perintah manusia. Justru ini menyindir orang Kristen nih. Ajaran manusia tuh makan babi. Perintah Allah kamu akan akan abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dan yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Elohim, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Elohim, kamu dinyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lagi seperti yang kamu lakukan. Nah, kemudian pengantar Markus mengatakan bahwasanya dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Nah, ini tidak ada Yesus menyatakan semua makanan halal, tidak ada. Mana buktinya Yesus mengatakan semua makanan halal? Tidak ada sama sekali. Markus 7 ini tidak berbicara mengenai halalnya babi. Nah, ini kekeliruan teman-teman Kristen, karena memaknai data ini sebagai pembolehan makan babi. Sementara tanggapan Markus sendirilah yang mengatakan, dengan demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Parah. Sedikit Ahi, ini mungkin salah paham ya netizen di bawah ini. Saya kan ada dua nih di atas nih. Jadi ada kejadian aneh tadi. Semua perangkat saya ini lockout dari TikTok. Entah apa sebabnya saya nggak tahu, tiba-tiba lockout semua. Nah, ini yang ada di atas ini masih nengkring, ini mau saya turunkan nggak bisa ini. Yang Sugi yang satu lagi ini. Di HP saya nggak ada. Kalau saya lain lagi, akhi. Apa itu? YouTube saya diserang. Semua ada sekitar sekali masuk Kristen konten itu ada masuk sekitar 40 sampai 50 kerasa, langsung masuk ketikan yang sama. Serentak. Kalau saya kemarin ini tiba-tiba itu dalam waktu nggak sampai nggak sampai 2 detik 1000 sub. Habis itu bertahan 10 menit turun lagi sub jadi 40. Itu dia, ada segerombolan mereka yang muncul tiba-tiba. Ya, kayaknya ya. Nah, ini tadi tiba-tiba saya lockout, semua lockout nih. Yang di HP 2, yang di komputer 2, lockout semua. Terus saya masuk lagi, login. Tapi yang ini, yang satu ini yang masuk awal tadi udah nggak ada lagi akunnya. Hilang, saya cari nggak ketemu dah. Entah apa yang terjadi tadi, nggak tahu saya. Itulah. Ini juga di YouTube begitu. Untung teman-teman di YouTube lakukan perlawanan juga. Di-kick aja. Itu dia Bang Hendi, sekali masuk puluhan. Ya itulah gunanya ada moderator, ada kunci biru yang ada di live chat. Ya, teman-teman kunci biru ini yang membunuh mereka gitu. Membunuh akun mematikan, iya, di-kick, dihapuskan. Tapi aduh, banyak kali pun puluhan sekali masuk loh. Tiba-tiba muncul seperti siluman, seperti iblis yang ingin menyembelih siapa? Yesus. Membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yesus ke gunung yang tinggi. Ya cukup ya Pak, Mas Parjianto udah dijawab ya. Iya, gumuran babi katanya. Bang Roy, sorry. Iya Bang Roy. Tadi belum, yang kumur Bang Andi. Yang kumur wudu nggak bisa dikurangi Bang. Wudunya memang udah kayak gitu. Itu kalau yang kumur itu kumur itu termasuk sunnah dia. Iya, maksud saya kenapa dilibatkan, kecuali berkumur itu diminum airnya. Kan niatnya berwudu Bang, berkumur, bukan niatnya untuk minum. Iya betul. Itu aja betul, sih. Betul. Iya, niat saya memang begitu. Tapi Cuma itu sunnah Bang, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh, nih, iya. saya masih ada di atas satu ini. Tapi kalau wudu
Tapi kalau wudu niatnya bukan untuk minum, ya silakan, itu sunnah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, oke. Ya, tambah Ya, mantap supaya nggak haus berpuasa bang, ya niatkan aja sholat wudhu terus sambil minum dikit, nggak apa-apa. 3 kali yang dibuang cuma sekali, duanya hilang. Itu namanya nyolong itu. Nyolong. Mandi bisa aja. Ya udah Bang, terima kasih Bang Juma. Baik, Andi, sama-sama Bang. Terima kasih Ustadz Sugi ya. Saya Ya, turun. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya Jadi ucapkan terima hidung, kasih nih kumur itu termasuk sunnah itu di situ. pada teman-teman yang ada di channel Sugi Film Abbas yang tadi menghalau pasukan pemakan babi. Makasih ya, kalian luar biasa. Kalian semua luar biasa. Untuk yang ada di Andi Selebes juga, ya kalau ada yang kayak gitu ya tenggelamkan saja, kata Ibu Susi. Bang Andi kemarin tuh kan kena juga Bang Andi ya. Tiba-tiba 2000, tiba-tiba langsung serut turun ya. Langsung kemarin ya nonton saya langsung 2000, tapi bertahan sih, tapi hasilnya nggak ada. Nggak tahu tuh. Iya sama. Loh, di penayangan loh kok cuma 75 padahal yang nonton ribuan. Ada itu kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dinaikkan Kak. Iya, detak deh. Apa kabar semua ini? Iya baik, Deng. Ada Icin, Deng. Mau ada Icin dan baik. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini takdir Muhammad itu ya, bukan? Bukan. Iya Pak deh. Iya. Hah? Itu deh tadir naik besok. Yang Takdir salah. Muhammad ini bukannya yang di Batam. Bukan, yang di Goa. Nah, yang di gua Pak deh. Oh, di gua. Naik besok anak-anak. Teman-teman pada naik besok. Iya, Hari-hari, iya besok ya. Sore-sore. Ada pertanyaanku ini Bang Andi. Agar Deng. Itu kan kalau orang sementara puasa toh, Iya. terus lupa kalau puasa dan kita makan. Baru ini kan banyak sekali. Rezeki itu, Bang. Enggak Baru apa-apa, kan Bang. banyak. Jangan-jangan kita cuci muka pakai air coto lagi. rezeki itu, Bang, nggak apa-apa, Bang. mimpi ke kudung, lupa kudung. Jadi lari masuk ke kamar bagian Kan belakang. banyak- Ada saya kulit air kan coto, aku pakai cuci muka, bebalas. baru baru saya ini kan penyuka sambal cobe-cobe tuh baru pedis sekali. Ya, dicobai. Baru sementara makan kayak ini, nah pedis sekali dirasa apakah kulanjutkan dulu minum atau bagaimana? Jangan minum lah. Masa minum, Pak? Lanjutkan Kalau makan lupa nggak lomboknya. apa-apa, ini malah mau minum. Lanjutkan aja makan cabenya, nggak apa-apa. Cabenya yang dihabiskan. Parah ini. Ini negak diri dia ada aja. Ya peng itu Ji, itu lama dulu. Iya. Saya juga mau bertanya bosku, jangan kidul turun. Saya juga sama, tapi cuman saya ceritanya beda, keadaan yang saya alami ini beda. Saya mau tanya, kenapa dari puasa pertama sampai sekarang ini itu kalau jam-jam 2, jam-jam 3 berkunang-kunang mataku, baru pedis perut. Kenapa tuh sing dia? Apa obatnya? Oh, gitu. Apa itu? Biasakan mandi pagi toh. Mantra, saya pikir tidak mandi kini orang. Bukan, berkunang-kunang di matanya, apalagi kalau lewat di dekatnya dapur kah? Oh, sudah mi, pusing kepala itu. Itu apa itu sebabnya itu? Wah, ada Pusing. gitu. Jawabnya itu saya takdir jawabnya karena di situ sudah ada iblis. Apa obatnya kalau begitu mi? Ya gampar mukanya di iblis. Oh, aku pikir nusur ki makan deh. Ada Kan ada ceritanya itu anak-anak SMP bertanya sama mamanya tuh, Mama, kenapa ini saya dari kemarin gini saya sejak puasa, kenapa kina kalau jam-jam 2 itu berkunang-kunang mataku, tapi pas lihat ke di meja makan sudah ki masak enak ki perasaanku, langsung dia bilang ngantre mau ke balala. Ada istilahnya itu. Guru Ndana bilang istilahnya, daripada saya nak kasih riba puasa, lebih baik saya kasih riba puasa. Oh gitu. Tapi kalau saya ceritanya lain.
ada teman saya namanya Bom Bom. Satu asrama atau kuliah tuh. Makan durian siang-siang dia bilang puasa ya? Enggak. Kita gantian masak. Kalau orang bilang sudah mi makan Bom Bom, sudah mi masak lagi kembali. Karena kalau dia makan pasti habis semua bisa. Pelas senar. Oh jadi kalau ditanya Bom sudah makan, sudah masak lagi pasti habis. Ya karena pasti habis jatah orang di tempat semua. Padahal periuk yang dipakai masak itu sudah drum. Iya. Satu gantang, dua gantang. Untuk persiapan 50 orang. Iya. Itulah dulu ceritanya Bom Bom. Ini bukan Bom Bom yang ono ya. Tapi kalau merasa ya bodo amat lah. Emang gue pikirin. Tapi ada kenyataan Bang Handi. Waktu saya ikut Jambore, waktu itu saya piket terakhir dapur di tendaku kan. Piket terakhir, saya hari terakhir lagi persiapan konsumsi itu udah mulai kurang kali, tinggal sedikit. Waktu itu masih kan kayak itu terasi yang dibungkus Bang Andi. Iya. Nah, jadi gimana disiasati ini? Saya mau sediakan menu untuk anak-anak, ada kurang lebih 20 orang, menunya nggak ada. Terpaksa saya sama teman saya itu bilang gini, begini aja, kita beli terasi campur minyak kelapa dengan lombok, dengan nasi panas. Teman-teman habis apel pagi ini pasti mereka senang. Oke lah, aku bilang gitu kan. Jadi pergilah ke warung kampung itu untuk beli terasi, dibakarlah terasinya. Nah di kampung tempat kita Jambore waktu itu kan rata-rata dapurnya ini Bang Handi dari tanah liat. Terus itu kan ini tanah liat dan kayu bakar kan, belum ada kompor gas waktu itu, masih kurang orang pakai kompor gas. Jadi kita membakar terasi itu pakai kayu bakar. Jadi selama kita di situ 7 hari pakai kayu bakar masak. Nah jadi terasinya ini dikupas dari kulitnya kan, tidak mungkin dibakar langsung kan. Dibakar langsung dengan plastiknya kan nggak mungkin, jadi dibuka, masukkanlah ke dalam api. Tadi waktu briefing sampaikan kita habis apel ini kita sarapan apa. Jadi dikasihlah kemudian solusi waktu itu, kita bikin sambal terasi aja, oke kata dia gitu kan. Nah, jadi ceritanya yang piket bakarlah itu terasi Bang Andi. Ada 10 biji terasi, ku beli saya ingat sekali. Jadi dicobekkan lombok, dikasih garam segala macam kan. Dari kasihlah itu, diulek-ulek lah itu terasi kan, diulek-ulek. Jadi baunya itu satu rumah itu bau terasi itu. Abis ini temanku pergi mandi ke sungai, saya ikut. Terasinya ditaruh di laci Bang Andi. Saya kan dikenal usil. Begitu teman-teman pulang apel pagi, nasi sudah tersedia di meja, tapi belum dipindahkan ke piring-piring. Ini terasinya mana? Dan teman saya yang namanya Takdir itu, ini anak kurang ngajar mereka ini. Kenapa? Ini udang terasnya dibiarkan hangus di dalam api. Jadi mereka korek itu dapur, dikeluarkanlah itu ini yang mereka anggap terasi, diulek sama lombok, sama seperti yang kita bikin karena di situ ada lombok. Ternyata tai kucing. Jadi tapi ketahuannya itu begini Bang Handi, ketahuannya itu pas saya pulang mandi dari sungai kan jauh tuh, baku kejar-kejar. Ini orang semua kan rumah panggung. Teman-teman kita ini kok makan pedis-pedis semua. Mereka sudah makan. Ya udahlah, mudah-mudahan terasnya nggak dihabisin kata saya kan. Jadi masuklah saya ke dalam bersama teman-teman. Masak bersama teman. Kalian sudah makan? Sudah. Kalian itu gini. Begitu kita masuk, kita periksa laci, piring menumpuk, kita lagi cuci piring. Ya udahlah nggak apa-apa, masih ada nasi, makan lagi kita kan. Dibuka laci, terasinya masih utuh loh. Mereka makan apa ini? Gue bilang gitu. Mereka makan apa? Kalian makan apa? Aku bilang gitu kan. Ini terasinya loh. Jadi ada ayam perempuan itu korek-korek dapur. Ya Allah, ini siapa yang ulek tadi ini? Kita makan teh kucing. Kebohongan tuh Bang. Kami nggak ada faktor kebohongan, nggak ada faktor kebohongan.
Nggak ada faktor. Jadi sebagian besar teman itu langsung diumpetin. Jangan dibilang. Tunggu aja mereka sakit. Jangan dibilang. Jadi karena mereka segan sama Bang Suma, teman-teman segan lah waktu itu kan. Disimpan lah itu terasi kembali. Terus kita pulang. Di mau bus pulang dari tempat itu kita sering lirik. Yang mana mengeluh sakit perutnya duluan ini? Iya, alhamdulillah. Gak ada loh. Gak ada yang sakit perut. Ya, jadi ini sebenarnya resep untuk Pak Bom kalau lagi susah lihat aja kucing, nanti siapkan aja cabai. Nah, ada teman saya tuh pas kuliah ketemu, kamu tahu nggak ceritain? Kamu tahu nggak ini? Oh, sampai dia ketawa, marah, tertawa, pokoknya antara marah dengan tertawa ceritain itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih parah dan takdir dulu. Waalaikumsalam. Ada dari sulsel kita ini. Iya, Deng. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Hadi, Aki Sugi. Wah, kangen ini. Mau tanya ini Bang Suma. Iya, kenapa Ki? Bukan bahasan terasi tadi tuh lain Ki. Ada bisa itikaf di gunung, Bang. Oh, lebih bagus. Bisa sekali lah. Lebih bagus di situ. Oh iya, teman-teman pada tanya bisa ndak kita naik di gunung? Soalnya kan pada libur campingnya toh, sekalian di gunung camping nanti. Iya. Naik deh. Bawa mobil tak itu? Siap. Apa kabar ini? Assalamualaikum Bang Aki Sugi. Waalaikumsalam. Dulu yang saya bawa mobilnya turun ke ini kah? Bukan? Siap. Nah ini dulu saya bawa mobilnya. Ini yang pakai mobil balap itu apa? Jeep ya? Iya. Betul lagi. Wah, pagi-pagi bikin kopi. Ya itu benar. Siap. Ya, kalau begitu nanti saya kabari teman-teman untuk yang kedua nggak datang ya Bang Andi ya? Kedua nggak datang, tadi nggak tahu. Iya Bang, ya? Ini juga masih di luar daerah ini. Ini nanti pertengahan puasa baru ke Makassar lagi. Iya. Ya, makasih Bang. Iya, sama-sama deh. Bang Suma. Masih ada itu mobil off-road kah? Masih ini saya di dekat. Kalau bisa taruh mini bolangi itu buat dipakai bulan pergi dari atas ke bawah. Insyaallah kalau balik nanti saya bawa Bang. Oh iya. Terima kasih host sudah dinaikkan. Lanjut Ki semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita Bang ya. Iya, itu kan mobilnya dulu waktu turun kan saya tes bener nggak off-road nih. Jadi kalau jalan biasa kan saya nggak lewati, saya sengaja ambil jalan yang tidak bagus. Bener juga, masih enak nih. Gua ambil kiri, ajar naik turun lagi gitu loh. Masih mantep tuh mobilnya tuh. Gurunya di sana ini sekarang kah? Masih di rumah ini. Oh, beda besok. Yang di sana siapa nih? Besok berani banyak nggak? Ada Lukman di sana yang nunggu kan? Ada Lukman di sana. Saya di sana pasti, insya Allah besok sana besok. Pengen salah, saya juga ke sana besok. Iya. Ya pergi ada takdir gimana sih? Masalahnya ada tuh juga kesibukan gini kurang kalau malam nah. Iya banyak kesibukan, saya juga sibuk terus Ki. Iya salah, besok saya ke sana. Iya. Dulu dan takdir itu pergi acara, dia mau bawa pulang. Malu gitu loh, ya terpaksa doko-doko onti kantong kanan, bandang-bandang kantong kiri, ada onde-onde taruh di mana? Taruh di kepala. Pas mau pulang pecah itu onde-onde, dikira pendarahan kepala. Langsung dia ke rumah sakit, pendarahan ternyata onde-onde pecah. Pecah onde-ondenya. Maksudnya bilang, berdarah kepala, kenapa berdarah kepala itu? Ternyata onde-onde. Ternyata sampai di puskesmas onde-onde. Allah. Pamit kan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu Pak De, kalau kita ngomong di sana ya kita harus nggak boleh bahasa dari sini dibawa ke sana. Nanti dia bilang letek kimonas. Betul. Nanti dia bilang kakimu di atas kaki gue, ternyata keinjak.
Oke, Bang Handi diumumkan dulu ya. Yang kita butuhkan itu kurang lebih 2 jutaan, teman-teman. Ya. Ya buat teman. Siapa waduh, yang berisik nih. 50.000 pertama, Bang Handi nyusul yang Tapi lain. lo lewatnya bocah di depan rumah itu berisik kan. Oh iya, lagi bangunkan gitu ya. Lagi membagongkan. Bocah-bocah. Tiap hari itu. Buset, gede banget suaranya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Jangan lupa berbagi, ditunggu atensinya, amal jariahnya. Ya setiap hari itu ya biayanya kurang lebih 2 juta ya, gitu ya. Terima kasih yang ada. Aduh, berisik banget deh. Asik juga itu Bang Handi dengarkan itu si bangun orang kayak gitu. Dengerin dah. Bagus juga musiknya. Kalau di sini nggak ada, di Riau sini kayak gitu. Kalau di Jawa baru rame. Dulu saya termasuk pasukannya dulu waktu masih remaja, keliling kompleks. Saya waktu di Faisal. Semakin malas ini anak muda di dalam rumahnya nih, malas puasa semakin kencang volumenya. Ya, yang ada di Madrid, yang ada di mana ya. Terima kasih ya semuanya. Terus kita lanjut ini. Masih sebenarnya sih kita dari MMCI, dari API bisa. Tapi alangkah banyak kita terbuka untuk umum agar semuanya bisa beramal jariah. Itu kan intinya ya Bang Juma ya. Gitu. Ada gempa ya di Ciamis? Kurang paham nih, belum ada nih. Ada informasi dari teman-teman? Waktu di hotel itu ada suara kan pas jam 1 malam apa setengah 1, setengah 2 ya Bang Juma ya. Ada silakan tinggalkan kamar, ada api. Silakan tinggalkan kamar, ada api. Berlarian semua. Ya, buru-buru saya ambil tas. Bang Juma udah di lift. Duluan dia. Pasukan ninja Bang Andi. Pasukan Api ninja. apa? Maksudnya Apologet Islam Indonesia gitu bukan? Enggak, ada orang ngepep di lantai 3. Jadi otomatis kan pasti otomatis alarm bunyi. Ada api, silakan tinggalkan kamar. Itu berulang-ulang, gede banget suaranya Pak D. Satu hotel. Masa nge-vape ke deteksi Bang Andi? Ya ngebul ke detik lah. Ngebul ke detek. Makanya saya nge-vape di hotel itu selimutan saya. Tutup selimut rapat-rapat nge-vape saya di dalam. Wah, aman. Sama siapa? Ustadz Romi. Wah parah ini orang katanya nggak mau turun malah nge-vape di dalam selimut. Ketahuan dia kena denda. Tapi kalau dalam selimut enggak, aman, orang nggak keluar asapnya. Ayo teman-teman ya, masih ditunggu di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia nomornya 401 tambah 3000 tambah 17173 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu amal jariahnya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Di sana juga ada anak yatim ya. Dan aktivitas kita tentu menunggu partisipasi atensi teman-teman semua. Ramaikan kegiatan kami di Masjid Nur Maulida, Rumah Hobbit, Sulawesi Selatan, Makassar. Sulawesi Selatan. Itu sih kira-kira. Kita tutup dulu ya. Iya, Bang Handi, betul. Di sini udah mau sahur. Iya. Biasanya sih aku yang nutup, tapi kali ini karena kita ada yang kita tuakan yaitu Pak Desugi. Silakan Pak Di sini jam 4. Oke, katanya ada Bang Riko di bawah. Nggak dinaikkan Bang Riko dulu biar iklan. Masih ada hari esok lah. Ini udah jam berapa nih mepet nih? Aku belum beli makanan nih. Ya udah. Oke ya, maaf Bang Riko karena sudah mau tutup Bang Riko, mohon maaf ya. Oke saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah mengikuti live di kesempatan kali ini mulai dari sore tadi.
Semoga apa yang diperbincangkan, yang diperdebatkan di live kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan bila ada salah kata atau yang mungkin terlalu kasar kepada Oten penghujat ya mohon dimaafkan, karena bagi saya Oten itu tidak lebih rendah dari babi. Ketika dia menghujat ya saya langsung naik darah, mosok seperti itu kan. Tapi kalau dia baik-baik ya saya baik-baik begitu. Nah itu saja, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bang Sadli. Ntar juga ditutup sendiri. Oke lah, saya tutup duluan. Aku mau apa ya? Goreng apa ya bagus ya? Chicken nugget aja dah, chicken nugget. Itu ada teman dari Masjidil Haram mau naik katanya Bang Andi. Wih, siapa tuh? Nggak tahu. Imam masjidnya mungkin Nabawi. Enggak. Nggak ada ya? Nggak.